Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK, sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 531 Lembah Bunuh Diri Bagian 1, Subscribe Penatua. Objek surgawi macam apa staf anggur layu itu? Penyihir bunuh diri tahu betul bahwa ini adalah harta sihir yang kuat yang terbuat dari cabang dan daun pohon ilahi berusia 10.000 tahun di puncak ultimate martial. Senjata macam apa itu? Mengapa begitu kuat? Mata penyihir bunuh diri terbuka lebar, wajahnya dipenuhi keheranan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan memiliki senjata yang bahkan lebih kuat dari miliknya. The Withered Fin Staff adalah harta sihir kehidupan dari Suichi the Witch. Sekarang harta sihirnya telah dihancurkan, tubuh penyihir bunuh diri secara alami menderita banyak kerusakan, dan darah juga merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia dengan ganas menatap Suyun dan tidak berani bergerak maju. Sebaliknya, dia terus mundur. Bagaimana mungkin Suyun, yang telah melepaskan semua kekuatan pedang kematian, melepaskannya? Dengan raungan rendah, dia bergegas seperti naga, menggunakan teknik pedang angin ilahi. Di luar seluruh lembah bunuh diri, angin jahat yang gelap tiba-tiba bertiup, langit menjadi gelap, awan gelap menutupi langit, bahkan matahari pun tidak terlihat. Seluruh atmosfer sangat aneh, suhunya juga mulai turun dengan gila. Sejumlah besar bayangan pedang terbang keluar dari tubuh Suyun, langsung mengelilingi penyihir bunuh diri. Bayangan pedang ditumpangkan dan sangat padat, dan sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk mengatakan seberapa cepat mereka. Dengan peningkatan kekuatan pedang kematian, energi yang dalam di tubuh Suyun meningkat secara eksplosif. Dengan dukungan sifat iblis dari darah iblis, dia tampaknya telah memasuki keadaan gila yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jumlah ayunan dalam 1 detik juga meningkat dari 1000 menjadi 1200. Namun, seseorang tidak boleh meremehkan 200 serangan pedang ini. Pada tingkat 1 detik dan 1000 serangan pedang, akan sangat sulit bahkan untuk mengangkat 1 serangan pedang, apalagi 200 serangan pedang. Lebih jauh lagi, pada frekuensi yang begitu menakutkan, penambahan 1 serangan pedang akan menciptakan tekanan besar pada lawan. Pada saat ini, meskipun itu adalah penyihir bunuh diri, dia masih tampak sangat berat. Dia mengangkat tangannya yang layu dan terus mengayunkannya ke udara, telapak tangannya dipenuhi dengan banyak gas hijau tua. Setelah gas merembes keluar dari telapak tangannya, dengan cepat berkumpul bersama, membentuk dinding tebal, menghalangi pedang kematian yang cepat dan hampir tak terlihat. Namun, meskipun kultivasi penyihir tua itu tinggi, dalam hal kecepatan, dia jelas bukan tandingan Suyun. Meskipun dia telah memblokir banyak serangan, luka baru masih muncul di tubuhnya, dan ki pedang dan ki jahat di luka itu seperti makhluk hidup, mulai mengikis tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kamu bisa dianggap mampu, karena memaksaku ke keadaan ini bahkan hanya dengan guru roh kelas 8. Tapi jangan terlalu berpuas diri. Wanita tua ini memiliki lebih banyak trik daripada itu. Wajah Suichi the Witch menjadi gelap, dan dia tiba-tiba meraung keras. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan gelombang besar udara, mengguncang ke segala arah. Suyun, yang dengan cepat mengayunkan pedang, tidak siap dan langsung terpesona oleh gelombang ki ini. Peluang. Mata kuning penyihir bunuh diri tiba-tiba terbuka, dan bibirnya bergerak cepat. Sebuah nyanyian magis mengalir keluar dari mulutnya. Kemudian, dia tiba-tiba menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengan kurusnya dan memegangnya secara horizontal di depan matanya. Di lengannya yang kurus, ada pola pohon tua, tetapi pohon tua ini sangat kokoh, hampir memenuhi lengan penyihir tua itu sampai penuh. Namun, yang paling menakutkan adalah lengan penyihir tua itu benar-benar tertutup daun. Pohon purba itu tidak menghasilkan buah. Sebaliknya, itu melahirkan sejumlah besar tengkorak. Seiring dengan nyanyian penyihir tua, tengkorak-tengkorak itu melepaskan gelombang cahaya dan mulai bergoyang tanpa henti. Rahang tengkorak itu bertabrakan satu sama lain, membuat serangkaian suara, klik. Biarkan aku melihat bagaimana aku akan mengubahmu menjadi buah di pohon tulang manusia ini. Penyihir tua itu berteriak dengan dingin dan hendak meluncurkan keterampilannya yang dalam. Pada saat kritis ini, sepasang tinju raksasa turun dari langit, langsung menghantam kepala penyihir tua itu. Penyihir tua itu terkejut sesaat. Dia segera memikirkan raksasa tulang iblis itu dan tidak berani ragu. Dia menggunakan perlindungan ki yang mendalam. Gas beracun padat membentuk dinding tebal di atas kepalanya. Meskipun dinding ini tidak bisa sepenuhnya memblokir serangan iblis tulang raksasa, itu bisa menundanya sedikit lebih lama. Jumlah waktu ini cukup bagi penyihir bunuh diri untuk menyelesaikan aktivasi mantra ini dan mengakhiri hidup Suyun. Namun, suasana tiba-tiba berubah. Beberapa suara mendesing tiba-tiba terdengar, dan tekanan yang lebih tebal turun dari langit. Ekspresi sang penyihir bunuh diri berubah drastis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Namun, hanya dengan sekali pandang, seluruh tubuhnya menjadi kaku seperti ayam kayu. Beberapa tinju besar turun dari langit. Setiap tinju berisi kekuatan penghancur tak terbatas yang bisa meratakan gunung tinggi dan menghancurkan bumi. Bola mata penyihir tua itu berkedip, dan ketika dia melihat jumlah tinju dengan jelas, dia tampak seperti ketakutan. 7. Penyihir tua itu bergumam. Setidaknya ada 7 raksasa tulang iblis yang menakutkan, mungkinkah itu benar?
Sementara penyihir bunuh diri tenggelam dalam pikirannya, serangan yang diluncurkan oleh 7 raksasa tulang iblis telah jatuh, dan ki pelindung yang dilepaskan oleh penyihir tua itu langsung hancur berkeping-keping. Sejumlah besar tinju seperti gunung dengan keras menghantam tubuhnya yang kurus dan membungkuk, dan kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan gila merobek seluruh tubuhnya. Dong, dong, dong. 7 raksasa dengan gila-gilaan meninju penyihir tua itu, kekuatan kekerasan mereka menyebabkan seluruh lembah bunuh diri bergetar. Tanah benar-benar hancur berkeping-keping, dan hampir tidak ada bagian lembah yang utuh. Raungan yang menggelegar dan kekuatan yang tak tertandingi mengejutkan semua penggarap roh saat ini. Bahkan para ahli dari Suicidea Valley benar-benar terintimidasi oleh adegan ini. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan mulai gemetar. Penyihir bunuh diri yang penyendiri dan tak terkalahkan itu sudah dalam keadaan yang menyedihkan, dan mereka bisa melihat wanita tua itu berjuang untuk melawan kekuatan ini dalam serangan tinju yang besar dan kacau itu. Namun, dia tidak sekuat hatinya, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Kekuatan yang diberikan oleh raksasa itu membuatnya hampir tidak bisa menjaga keseimbangannya. Ki yang mendalam di dalam tubuhnya tersebar, dan pertahanannya juga hancur. Tubuhnya yang bungkuk mulai terkoyak saat retakan menakutkan mulai muncul di tubuhnya. Pada akhirnya, penyihir bunuh diri tetaplah penyihir bunuh diri, yang berarti bahwa tubuh fisiknya bahkan lebih kuat daripada tubuh orang biasa. Ini tidak sederhana sama sekali. Jika itu adalah penggarap roh biasa, mereka sudah lama kehabisan daging dalam menghadapi badai energi yang menakutkan ini. Suyun menghela nafas lega, didukung oleh kesadarannya yang terakhir, dan bergegas menuju Suicidea Witch yang berada di tengah pertarungan yang kacau. Dengan bantuan 7 raksasa tulang iblis, penyihir bunuh diri memiliki pertahanan diri yang lebih dari cukup, tetapi serangannya tidak cukup. Ini adalah waktu terbaik untuk mengambil nyawanya. Saat Suyun memikirkan ini, tubuhnya seperti bayangan yang jatuh ke dalam kepalan tangan yang berantakan. Pedang kematian yang menyedihkan menikam, dan pedang itu begitu cepat sehingga sangat indah. Hah! Penyihir bunuh diri terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suyun berani menyerang. Bagaimanapun, dia tidak kebal terhadap tinju raksasa. Dia tidak bisa menjamin bahwa raksasa itu tidak akan menyakitinya. Namun, kenyataan mengejutkan penyihir bunuh diri. Untuk mempertahankan kekuatan pedang, Suyun tidak sengaja menggerakkan tubuhnya untuk menghindari tinju raksasa itu. Sebaliknya, dia dengan paksa memegang tinju raksasa itu dan menyerang dengan ganas. Untuk membunuh penyihir tua itu, Suyun telah mengorbankan segalanya. Bajingan! Penyihir bunuh diri mengangkat kedua telapak tangannya dan memblokir pedang hitam yang menusuk ke arahnya. Wajahnya yang tua dipenuhi dengan kedengkian, dan karena kemarahan dan kebenciannya, seluruh wajahnya dipelintir, membuatnya terlihat sangat jelek. Tangan layu penyihir tua itu terus gemetar. Sambil menahan serangan 7 raksasa tulang iblis, dia juga harus menghadapi pedang aneh Suyun, membuatnya merasa bahwa dia berjuang lebih keras lagi. Tetapi pada saat itu, di bawah jubah hitam, matanya yang merah darah tiba-tiba melengkung saat senyum aneh muncul di wajahnya. Melihat ini, jantung penyihir bunuh diri berdetak kencang, merasa ada yang tidak beres. Pedang hitam itu tiba-tiba mulai bergetar, dan kemudian dengungan pedang yang menusuk telinga meletus dari bilahnya. Ki jahat yang berputar di sekitar pedang mengembun menjadi jiwa jahat yang menyedihkan, dan sepasang cakar tajam menabrak penyihir bunuh diri. Penyihir bunuh diri bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa jiwa jahat yang begitu mengerikan akan muncul dari pedang ini? Uci. 3 bekas cakar yang dalam muncul di kepala Suicidea Witch. Ah. Penyihir bunuh diri mengeluarkan jeritan melengking dan didorong kembali lagi dan lagi. Kinya yang dalam berada dalam kekacauan. Suyun memanfaatkan ini dan menikam dada penyihir bunuh diri dengan pedang kematian. Penyihir bunuh diri benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Tinju 7 raksasa mendarat, tubuh Suicidea Witch langsung hancur menjadi tidak rata, keadaan rusak, dan dia berada di ambang kematian. Ini sudah berakhir. Jejak keganasan melintas di mata merah Suyun. Dia mengangkat pedang kematiannya dan menebas ke arah dada penyihir tua itu. Jika kamu melahap jiwa Long Xianli, maka jiwanya seharusnya ada di tubuhmu, kan? Kamu tidak akan keberatan jika aku mengambil semuanya dari tubuhmu dan melahap jiwamu, kan? Suara Suyun penuh dengan iblis, tidak lagi terdengar seperti sesuatu yang harus dikatakan seseorang. Ketakutan akhirnya muncul dari mata gelap penyihir bunuh diri. Dia menemukan bahwa orang yang melawannya benar-benar berbeda dari orang yang dia lihat sebelumnya. Itu hanya waktu yang singkat, tetapi apa yang terjadi padanya? Suara mendesing. Pedang kematian berubah menjadi bulan sabit, memotong lurus ke arahnya. Pedang kis yang kejam sepertinya bisa menembus segalanya. Penyihir bunuh diri berteriak dengan marah, merentangkan kedua tangannya, menggunakan daging dan darahnya untuk memblokir pedang kematian. Uci. Pedang kematian memotong 2 lengan. Namun, penyihir bunuh diri memanfaatkan momen ini untuk mengeluarkan semacam sihir dan menghilang dengan tiba-tiba. Bagaimana mungkin rubah tua seperti Suicidea Witch tidak memiliki harta sihir untuk melarikan diri demi hidupnya? Seberkas cahaya merah tiba-tiba terbang di langit, sebelum dengan cepat menuju ke lembah bunuh diri. Dilihat dari aura itu pasti penyihir bunuh diri. Pedang Suyun tidak mengenai apa-apa selain udara, tetapi niat membunuh di matanya tidak memudar.
Dia dengan dingin menatap ke dalaman lembah dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Begitu suaranya jatuh, dia terbang lurus ke arah itu. 7 raksasa tulang iblis mengikuti dengan cermat, dan tanah diinjak-injak oleh para raksasa dengan suara, dong-dong. 532, Subscribe Penatua. Tentu saja, orang-orang dari lembah bunuh diri ingin melarikan diri ketika mereka melihat penyihir bunuh diri dikalahkan, tetapi orang-orang dari kamar dagang tidak ingin mereka pergi begitu saja. Selama bertahun-tahun, orang-orang dari kamar dagang utama telah menderita banyak eksploitasi dari orang-orang dari lembah bunuh diri, dan hari ini adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk melampiaskan kemarahan mereka. Berita perang lembah bunuh diri menyebar ke seluruh wilayah Beiyang dan segera, semakin banyak orang datang bergegas untuk bergabung dengan berbagai kamar dagang utama. Di luar lembah, siluet sejumlah besar penggarap roh bisa dilihat di langit. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan tumor, lembah bunuh diri. Jika mereka melewatkan hari ini, akan sulit untuk menyingkirkan penyihir bunuh diri lagi. Dengan kultivasi guru roh kelas 8 Suyun, dia telah membuat penyihir tua itu memandang rendah dirinya, membuatnya kurang berpikir. Pada akhirnya, dia telah membuat serangan mendadak, tetapi di masa depan, ketika dia bertarung melawan Suyun lagi, penyihir bunuh diri akan menggunakan semua kekuatannya. Pada saat itu, akan jauh lebih sulit bagi Suyun untuk mengalahkan penyihir tua itu. Karena itu, sekarang setelah mereka bergegas ke lembah, membunuh penyihir bunuh diri yang terluka parah adalah satu-satunya hal yang harus mereka lakukan. Saat mereka menyaksikan Suyun memimpin 7 iblis tulang raksasa menuju lembah bunuh diri, Chang Yan dan Hei Yu sama-sama tercengang. Tidak mudah bagi mereka untuk pulih dari keterkejutan mereka. Tuan Hei Yu, dari mana Tuan Suyun ini? Mengapa aku belum pernah mendengar karakter seperti itu? Wajah Chang Yan sedikit pucat seolah dia dikejutkan oleh kekuatan gila Suyun. Penyihir bunuh diri yang sangat kuat dan tak tertandingi sebenarnya terpaksa melarikan diri dengan panik setelah tangannya dipotong oleh pria ini. Apakah itu benar? Belum lagi kamu, bahkan aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Sepertinya dia baru saja muncul di Beiyang entah dari mana, mungkin dia adalah seseorang dari kekuatan besar di luar Beiyang, tetapi tidak peduli apa, dia telah melakukan layanan yang luar biasa untuk Beiyang kali ini. Penyihir bunuh diri terluka, dan dia tidak jauh dari kematian. Semua kamar dagang dan penggarap roh di Beiyang akan berterima kasih kepada tuan ini. Kata Hei Yu. Chang Yan mengangguk. Pada saat ini, Hei Yu berbicara dengan ekspresi serius, namun, ada sesuatu yang aku tidak tahu. Apa? Chang Yan menatapnya. Hei Yu dengan cemas melihat ke arah lembah bunuh diri, dia berkata dengan suara yang dalam, alasan mengapa penyihir tua itu bisa melakukan kejahatan di wilayah Beiyang adalah karena dia mengandalkan perangkap aneh di lembah bunuh diri ini. Setiap kali dia gagal mengalahkan orang lain, dia akan bersembunyi di lembah, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Sekarang penyihir bunuh diri telah bersembunyi di dalam setelah terluka. Aku ingin tahu apakah dia memiliki rencana cadangan atau apakah akan ada semacam jebakan di lembah. Tuan Suyun masih akan berada dalam masalah. Betul sekali. Chang Yan bangun dan mengangguk. Ini adalah sarang penyihir tua. Dia pasti memiliki beberapa metode lain. Tuan Hei Yu, kita harus mengatur semua orang dan membantai jalan kita ke lembah bunuh diri untuk membantu Tuan Suyun. Betul sekali. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Suyun masuk sendirian. Aku yang akan mengaturnya. Begitu dia selesai berbicara, Hei Yu pergi ke samping. Bagian luar lembah bunuh diri masih mendidih karena kegembiraan, dan para ahli lembah yang tersisa sudah mulai mundur. Mereka semua bergegas menuju formasi merah darah di tengah, tetapi ada batasan jumlah orang yang bisa diangkut. Kerumunan dari kamar dagang mulai menghancurkan formasi untuk mencegah para ahli melarikan diri. Mereka telah menemui jalan buntu selama kurang dari 2 jam, dan formasi itu akhirnya pecah. Orang-orang yang tersisa tidak bisa kembali tepat waktu, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah kepada kamar dagang untuk menyelamatkan hidup mereka. Setelah kekacauan berakhir, suara keras yang belum pernah terjadi sebelumnya terdengar di dalam Suicidé Valley. Di kedalaman lembah, beberapa sosok besar terlihat bergoyang. Hei Yu mengamati kedalaman lembah, lalu terbang ke udara dan mulai meneriaki orang-orang di sekitarnya. Semuanya, pada saat ini, penyihir bunuh diri berada di ambang kematian. Saat ini adalah kesempatan besar kita untuk menghancurkan lembah bunuh diri dan menyingkirkan tumor ini. Sekarang, dengan ahli tertinggi yang memimpin kita ke lembah bunuh diri, bagaimana kita bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Semuanya, tanggung denganku. Mari kita ikuti jejak Tuan Suyun dan menyerbu ke lembah bunuh diri. Meskipun penampilan Hei Yu agak lucu, kata-katanya sangat serius dan darahnya mendidih. Dengan kata-kata ini diucapkan, lingkungan yang bising segera menjadi lebih riuh, seolah-olah pot telah meledak. Benar, saat ini, kita tidak bisa membiarkan penyihir bunuh diri ini pergi begitu saja. Ini adalah kesempatan kita untuk membalas. Ayo berjuang menuju lembah bunuh diri. Membunuh. Ikuti Tuan Suyun dan serbu. Membunuh. Membunuh. Raungan marah tidak berhenti, dan ada satu orang yang suaranya sangat gembira. Itu adalah pria tinggi, kurus, botak. Namanya Li Chongguang, dan dia adalah presiden kamar dagang baru. Posisinya di wilayah Bei yang sangat tinggi, dan bahkan Hei Yu harus memberinya wajah.
Melihat He Yu dan Li Chongguang mengatakan ini, semua orang merasa darah mereka mendidih dengan penuh gairah, dan mereka semua merasa seperti hati mereka terbakar. Para ahli kamar dagang baru yang dipimpin oleh Li Chongguang memimpin dan bergegas ke lembah. Pada saat ini, jauh di dalam lembah, Su Yun menggunakan 7 raksasa tulang iblis sebagai penghalang dan terus melangkah maju. The Devil Bone Giants terbuat dari bahan yang luar biasa dan memiliki pertahanan yang menakjubkan. Bahkan jika mereka memicu beberapa jebakan sederhana, mereka tidak akan terluka. Selain itu, raksasa ini tidak memiliki karakteristik kehidupan. Itu mirip dengan perangkap gas beracun. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun pada raksasa tulang iblis. Di antara ratusan dan ribuan jebakan, ada juga beberapa jebakan yang sangat menakutkan, seperti formasi pembunuhan maut yang memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa, akan sangat sulit untuk melarikan diri jika jatuh ke dalam susunan. Array akan meluap dengan sejumlah besar aura destruktif, dan itu akan menyebabkan tulang dan daging terkelupas, baju besi membusuk, dan bahkan tubuh raksasa tulang iblis akan sulit untuk dilawan. Untungnya, hanya 2 raksasa tulang iblis yang jatuh ke dalam formasi. Su Yun dan 5 raksasa lainnya bekerja sama untuk menghancurkan formasi dan membukanya. Di lembah bunuh diri, berita menyebar dengan cepat di luar lembah. Ketika para murid yang masih berlatih di lembah mengetahui hal ini, mereka semua kacau balau. Terutama masalah kekalahan penyihir bunuh diri seperti sambaran petir yang menghantam hati setiap murid lembah bunuh diri. Kehidupan nyaman mereka selama bertahun-tahun telah diberikan kepada mereka oleh penyihir bunuh diri. Sekarang penyihir tua itu telah ditantang dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, kehidupan indah mereka lenyap seperti kabut di cermin. Di bawah pohon kuno di tempat latihan penyihir tua, dia bersandar di pohon kuno dan terbatuk-batuk. Tangan yang patah perlahan-lahan tumbuh, tetapi tangan yang baru dilahirkan kembali jelas tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Bekas pedang di dadanya adalah sumber rasa sakit penyihir tua itu, dan kekuatan jahat pada mereka sepertinya tertahan di sana, membuatnya sangat sulit untuk menghilangkan suara, batuk-batuk-batuk. Kedengarannya seperti dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan jantungnya. Sejumlah besar ahli dari lembah bunuh diri berjalan ke pohon kuno. Ketika mereka melihat penyihir tua itu dalam keadaan yang menyedihkan, ekspresi mereka berubah. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Mu Zidu dengan cepat berjalan mendekat dan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Batuk. Batuk, 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 batuk. Penyihir tua itu mengangkat tangannya dan mulai batuk dengan sekuat tenaga. Ketika semua orang melihat ini, mereka tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tuan, sejumlah besar pakar kamar dagang sedang menuju lembah kita. Kita harus memikirkan cara, atau jika mereka memecahkan jebakan, kita akan tamat. Pada saat ini, seorang murid tidak bisa tidak bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, jebakan yang telah aku buat selama hampir 1000 tahun tidak akan mudah dipatahkan. Penyihir bunuh diri mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, sekarang, yang harus kamu lakukan adalah mengumpulkan semua orang dan bersiap untuk menghadapi musuh. Huff, sekelompok orang ini benar-benar berani datang ke lembah bunuh diri. Kali ini aku akan memastikan mereka tidak memiliki cara untuk kembali, dan memberitahu mereka metode lembah itu. Ya, semua orang berteriak serempak dan mereka berlari secara terpisah. Penyihir tua, meskipun kata-katamu jelas, mungkin tidak sesederhana kedengarannya. Saat ini, orang yang mengendalikan peralatan wayang menghancurkan perangkapmu dan bergegas menuju lembah bunuh diri, dan pasukan aliansi mengikuti di belakangnya. Hari ini, krisis Suicide Valley akan menjadi yang paling berbahaya selama bertahun-tahun. Jika kamu tidak menanganinya dengan baik, lembah itu akan tamat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu masuk tempat latihan. Semua orang menoleh dan melihat beberapa orang berjalan ke arah mereka. Orang yang memimpin adalah seorang pria yang mengenakan jubah coklat. Pria itu sengaja menutupi wajahnya agar tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Bahkan suaranya telah diperlakukan dengan teknik mendalam dan bukan suara aslinya. Sehubungan dengan kedatangan pria ini, sebagian besar ahli dari lembah bunuh diri memiliki ekspresi aneh dan terkejut di wajah mereka seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka melihat pria ini. Namun, penyihir bunuh diri tampaknya tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum dengan wajah santai. Meskipun situasi di luar tidak terlihat bagus, bagimu untuk bisa datang ke sini, kupikir yang tertawa di akhir pasti adalah aku, penyihir bunuh diri. Seseorang bernama Su Yun muncul entah dari mana dan mengumpulkan semua kamar dagang ini dengan pemikiran yang berbeda. Ini bukan masalah besar. Di lembah bunuh diri, mudah untuk memisahkan mereka. Selama kamar dagang itu bertarung di antara mereka sendiri, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menyingkirkan orang-orang ini. Petik 2. Orang itu berkata dengan sungguh-sungguh, tapi, penyihir tua, kamu harus ingat bahwa tidak peduli berapa banyak kebencian yang kamu miliki di hatimu, kamu tidak akan menghancurkan para pemimpin kamar dagang ini. Tujuan kami adalah untuk mengendalikan mereka dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Begitu mereka mati dan kamar dagang akan dihancurkan, kita akan menderita lebih banyak kerugian. Bukankah lebih baik membunuh mereka dan membiarkan kamar dagang kamu mendominasi mereka? Pada saat ini, penyihir tua itu mengatakan sesuatu yang akan mengejutkan siapapun dengan kata-katanya. Saat suaranya memudar, hati orang banyak dipenuhi dengan teror. Jadi,
Orang ini sebenarnya adalah anggota kamar dagang di Beiyang. Namun, orang itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, jika aku ingin memerintah seluruh Beiyang, aku akan melakukannya sejak lama, tetapi kamu tidak mengerti satu hal. Dunia bela diri tertinggi sangat besar sehingga sulit dibayangkan, dan ada banyak ahli dari luar dunia. Situasinya sangat bagus, tetapi begitu aku menjadi yang terkuat, aku pasti akan menarik ketidakpuasan beberapa ahli. Aku tidak ingin menjadi sasaran. Bukankah lebih baik bagi aku untuk diam-diam menghasilkan kekayaan seperti itu? Petik 2. Dengan kata-kata ini, penyihir tua itu merenung sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. 533, Subscribe Penatua. Di dalam ruangan gelap, seorang wanita mengenakan pakaian hijau tua duduk dengan tenang. Wajahnya seperti anggrek, rambutnya seperti sutra hitam, matanya seperti bintang, alisnya seperti daun willow, dan sosoknya seperti wanita cantik. Merasakan gerakan di luar, dia berdiri, menjentikkan jarinya, dan berjalan langsung keluar ruangan. Tempat di luar dalam kekacauan. Banyak murid lembah bunuh diri berlari panik, wajah mereka dipenuhi kepanikan dan kebingungan. Bai Yanshan menghentikan seorang murid, dan bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Mereka menyerang lembah. Mereka menyerbu ke lembah. Lari, jalankan untuk hidup kamu. Lari untuk hidupmu. Suara murid itu gemetar dan wajahnya pucat saat dia berteriak. Dia tampak ketakutan konyol dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Dentang, dentang. Sebuah pedang panjang ditempatkan langsung di lehernya, dan wajah Bai Yanshan menjadi sedingin es saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, bicaralah dengan benar. Melihat wajah Bai Yanshan, dia kembali ke akal sehatnya, mengambil beberapa napas, memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata, Saudari Bai, seorang ahli tertinggi telah datang untuk membunuh kamar dagang Bai yang membentuk pasukan aliansi. Master lembah terluka parah oleh ahli itu dan tidak lagi mampu menahan diri. Kakak senior, ayo cepat kabur. Pakar tertinggi, aliansi kamar dagang. Wajah kecil Bai Yanshan menegang saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh, di mana Tuan Lembah sekarang? Dia sudah kembali ke tempat kultivasinya. Penatua dan murid semuanya pergi ke sana, tetapi aku pikir Tuan Lembah tidak akan bisa menahannya kali ini. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus meninggalkan lembah bunuh diri. Kakak senior, apakah kamu ingin pergi bersamaku? Jika kamu tidak ikut denganku, aku harus pergi sendiri. Dengan itu, orang itu berbalik dan berlari keluar, tidak peduli dengan Bai Yanshan. Namun, setelah beberapa langkah, cahaya hijau tebal datang dari langit seperti anak panah yang terbang melintasi langit, jatuh lurus ke arah mereka. Dong, cahaya itu jatuh ke tanah dan segera diikuti oleh sosok yang bergegas keluar dari lampu hijau. Sosok itu bertepuk tangan beberapa kali ke arah para murid lembah bunuh diri yang mencoba melarikan diri dengan nyawa mereka. Namun, dengan serangkaian suara letupan yang teredam, peti para murid lembah kehidupan dan kematian dipenuhi dengan lubang. Darah segar menyembur keluar dengan gila, dan mereka jatuh langsung ke tanah, tidak bisa bangun. Orang itu dengan dingin berkata, lembah bunuh diri menghadapi musuh besar, kita semua harus bekerja sama untuk melawannya. Pada saat ini, para buronan yang mengkhianati lembah semuanya harus mati. Suaranya jahat dan sedingin es. Ketika murid-murid lain dari lembah bunuh diri mendengar kata-katanya, mereka semua terkejut dan tidak berani bergerak. Bai Yanshan melihat orang itu dan menemukan bahwa orang ini adalah murid kedua dari penyihir bunuh diri, Qiao Gong. Qiao Gong tidak mahir dalam teknik pedang seperti Muzidu. Dia paling mahir dalam teknik tinju. Meskipun tekniknya adalah tinju, itu tidak didasarkan pada kekuatan, melainkan gas beracun. Karena itu, orang menyebut Qiao Gong sebagai tinju racun. Melihat Bai Yanshan di sisi lain, wajah dingin Poison Fist Qiao Gong segera berubah lembut. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan bertanya dengan sangat prihatin, Saudari muda Bai, apakah kamu baik-baik saja? Kakak senior Qiao Gong, jangan khawatir. Yanshan tidak terluka. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bai Yanshan bertanya. Tidak apa-apa, jangan khawatir junior. Hanya saja ada pengkhianat yang menyakiti guru, tetapi guru juga baik-baik saja. Setelah kami menyelesaikan semuanya, kami akan membunuh semua penjajah dan memberitahu mereka betapa kuatnya lembah bunuh diri. Suster junior, bersembunyi di belakangku. Aku akan melindungimu, Qiao Gong berkata dengan serius. Aku ingin bertemu guru, Bai Yanshan berkata dengan tenang. Sekarang, itu bagus juga. Kemampuan junior martial sister juga tidak biasa. Mungkin guru juga akan mempercayakan kamu dengan beberapa tugas penting. Qiao Gong mengangguk, lalu memimpin Bai Yanshan keluar. Bai Yanshan mengikuti dari belakang. Segera, mereka berdua tiba di tempat di mana penyihir bunuh diri berlatih. Pria berjubah coklat sudah pergi, dan sekelompok orang mengerumuni penyihir bunuh diri, menunggu perintahnya. Melihat Bai Yanshan berjalan ke arahnya, penyihir bunuh diri mengangguk puas, Yanshan, kamu datang pada waktu yang tepat. Ketika kita bertarung dengan ahli tertinggi itu, kamu akan tetap di sisiku. Bakat kamu adalah yang terbaik di sini, aku akan mengajari kamu semua gerakan aku. Sebentar lagi, kamu akan menampilkan teknik pedang 7 racun yang diajarkan tuanmu dan membantuku membunuh ahli tertinggi itu bersama-sama, mengerti? Petik 2. Bai Yanshan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk ringan, dan kemudian berdiri di samping tanpa mengatakan apa-apa lagi. Sangat cepat, penyihir bunuh diri mulai bergerak.
Dan di tengah lembah bunuh diri, 7 raksasa tulang iblis yang sangat besar masih meruntuhkan jebakan. Dengan 7 raksasa tulang iblis sebagai barisan depan, jauh lebih mudah bagi jebakan untuk menghancurkan formasi. Selain itu, sebagian besar master perangkap elit dari kamar dagang Bei yang telah berkumpul di sini, jadi mereka semua bekerja sama. Ini dianggap sebagai jebakan yang sangat menakutkan, tetapi tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Perangkap itu ditolak satu persatu, tetapi para penguasa kamar dagang juga tidak pelit. Semua jenis harta sihir yang bisa membantu memecahkan jebakan dikeluarkan, mengungkapkan lembah bunuh diri. Ada segala macam ledakan serta dering item. Su Yun masih memimpin serangan. Dia merasa otaknya semakin panas. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah untuk membunuh penyihir bunuh diri dan membalas dendam untuk Long Xianli. 7 raksasa sepertinya merasakan kemarahan Su Yun, dan mereka menyerang dengan hampir tanpa energi. Setiap jebakan terkena tangan besi mereka, dan beberapa jebakan yang rapuh akan segera hancur. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkannya. Huala! Tepat pada saat ini, kabut aneh melayang di sekitar lembah. Hanya dalam beberapa saat, itu sudah menutupi seluruh lembah, menyebabkan penglihatan orang turun begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat satu jari pun di depan mereka. Siapa yang merilis keterampilan mendalam ini? Seseorang berteriak. Aku tidak tahu. Tidak ada seorang pun di kamar dagang kami yang menggunakan keterampilan yang begitu dalam. Itu pasti orang-orang dari lembah bunuh diri. Bisakah ahli tertinggi manapun membersihkan kabut ini dengan cepat? Teriakan orang-orang datang dari kabut di sekitar mereka. Beberapa orang yang mengendalikan atribut angin mulai mengedarkan ki mereka yang dalam untuk menerbangkan ki ini. Namun, bahkan setelah waktu yang lama, ki masih tidak bubar. Itu tidak tampak seperti kabut biasa. Wajah Su Yun tenggelam saat dia menatap sekelilingnya. Dia menutup matanya dan mendorong pendengarannya ke batas untuk mendengarkan setiap gerakan di sekitarnya. Yang mengecewakan adalah tidak ada gerakan di sekelilingnya. Jagoan. Tiba-tiba, suara yang sangat keras bergema dari dalam lembah. Saraf semua orang tegang. Yang bisa dilihat hanyalah kabut putih yang tiba-tiba berputar, dan kemudian kabut tebal itu berangsur-angsur menghilang. Su Yun menatap kabut dan tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada orang di sekitarnya lagi. Bahkan 7 raksasa tulang iblis telah menghilang. Dia mencoba menggunakan jejak untuk memanggil 7 raksasa tulang iblis, tetapi dia menemukan bahwa jejak itu tampaknya telah kehilangan hubungan dengan raksasa itu. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengaktifkannya, dia tidak bisa memahaminya. Apa yang sedang terjadi? Su Yun, yang dipenuhi dengan niat membunuh, mengerutkan kening. Namun, tepat pada saat ini, langkah kaki ringan terdengar dari depan, dan segera setelah itu, dua sosok terlihat berjalan ke arah mereka. Su Yun buru-buru mendongak, tetapi hanya dengan pandangan sekilas, wajahnya menunjukkan kegilaan yang sangat menakutkan. Yang dia lihat hanyalah penyihir bunuh diri memegang tongkat dengan satu tangan, dan di atas tongkat itu ada seorang wanita pucat, berpakaian putih dengan ekspresi sedih. Matanya tak bernyawa, dan rambutnya acak-acakan seolah-olah dia telah disiksa oleh makhluk yang tidak manusiawi. Dan orang ini adalah Long Xianli. Biarkan dia pergi. Saraf Su Yun sepertinya tergerak, darah di matanya menjadi lebih kuat, dia dengan erat mencengkeram pedang kematian, pedang panjang hitam gelap itu bergetar, seolah-olah bisa terbang kapan saja. Haha, biarkan dia pergi. Apa pemikiran yang indah? Jika aku melepaskannya, apakah kamu akan melepaskan lembah bunuh diri aku? Penyihir tua itu tertawa. Karena dia belum mati, mengapa aku harus berurusan dengan lembah bunuh dirimu? Aku datang ke sini hari ini semata-mata demi Long Xianli. Jika kamu tidak melepaskannya, atau jika sesuatu terjadi padanya, aku pasti akan membunuhmu. Su Yun berkata sambil mengatupkan giginya. Alasan mengapa dia melakukan semua ini adalah demi Long Xianli. Bagaimana dia bisa peduli dengan lembah bunuh diri? Hahaha, jadi kamu sebenarnya pria yang emosional. Tidak buruk, kamu dapat dianggap sebagai orang yang berkarakter baik. Wanita tua ini menyukaimu, tapi tidak ada bukti untuk kata-kata. Meskipun kultivasi kamu rendah, kekuatan yang kamu tunjukkan adalah sesuatu yang tidak bisa tidak aku waspadai. Penyihir bunuh diri berkata sambil tersenyum. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Ini sangat sederhana. Jika kamu bersedia melumpuhkan kultivasi kamu sendiri dan meninggalkan tempat ini, aku akan membiarkannya pergi. Tidak. Long Xianli berteriak sekuat tenaga, jangan dengarkan dia. Jika kamu melumpuhkan kultivasi kamu, kami pasti akan dibunuh oleh penyihir bunuh diri. Jangan dengarkan dia, jangan lakukan ini. Long Xianli menangis saat dia berbicara, suaranya menyayat hati. Apakah kamu ingin aku pergi begitu saja? Su Yun menatap Long Xianli dan mengatupkan giginya. Memang, ada kesetiaan. Penyihir bunuh diri mengangguk, sayang sekali kamu adalah musuhku hari ini. Kalau tidak, aku akan lebih dari bersedia menerima kamu sebagai murid aku. Nah, berhentilah membuang-buang waktumu. Cepat melumpuhkan kultivasi kamu sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, tongkat yang dipegang oleh penyihir bunuh diri memanas, seolah-olah dia akan menghancurkan kepala Long Xianli setiap saat. Tapi sekarang, Su Yun tidak ragu lagi. Dengan lambaian tangannya, pedang kematian berputar di telapak tangannya, dan aura hitam legam menyembur keluar dari pedang.
Melihat ini, cahaya aneh melintas di mata penyihir bunuh diri. Dia menatap pedang hitam pekat itu seolah menunggu pedang itu menembus dada Suyun. Namun, di detik berikutnya, pedang itu menghilang. Saraf penyihir tua itu tiba-tiba berkedut dan dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Dia melihat ke bawah dan terkejut menemukan bahwa pedang hitam pekat itu telah menembus dadanya. Kamu. 534, Subscribe Penatua. Melihat pedang di dadanya, penyihir bunuh diri terbelalak, tidak bisa mempercayai matanya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak peduli dengan kehidupan Long Xianli. Penyihir bunuh diri berteriak sekuat tenaga. Jika kamu ingin membunuhnya, maka bunuh dia. Aku tidak peduli, itu hanya penipu. Tidak ada hubungannya dengan aku apakah dia akan hidup atau mati. Mengapa aku peduli? Kemarahan dan kegilaan Suyun benar-benar menghilang saat dia berteriak dengan suara rendah. Long Xianli telah bersamanya selama bertahun-tahun. Jika Suyun bahkan tidak memiliki kemampuan wawasan, lalu bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Orang ini tidak bernyawa dan tidak memiliki temperamen sama sekali. Dia hanyalah seorang penipu. Suyun bisa tahu dengan sekilas, dan semuanya sebelumnya hanya akting. Dia mendengus dan berlari menuju penyihir bunuh diri dengan niat membunuh yang kuat. Penyihir tua itu terkejut dan buru-buru membuang Long Xianli untuk mundur. Tubuh penipu mulai menghilang, sebelum berangsur-angsur berubah menjadi partikel dan menghilang ke udara tipis. Dan penampilan penyihir bunuh diri juga berubah. Tubuhnya yang awalnya bungkuk mulai melayang dengan partikel fluorescen yang aneh, lalu menghilang sepenuhnya. Seorang pria dengan wajah kurus dan runcing muncul di depan Suyun. Dia saat ini memegangi dadanya yang sakit dan melarikan diri dengan panik. Jadi itu dia. Suyun mendengus dingin dan dengan cepat membentuk beberapa segel dengan jarinya. Pedang kematian di dada pria itu segera bergetar dan menembus dadanya. Pedang terbang itu menyerangnya ke arah yang berlawanan. Kekuatan Death Sword sangat hebat. Orang itu tidak punya cara untuk melawan dan secara paksa didorong mundur oleh pedang. Suyun mengangkat tangannya, langsung meraih lehernya dan menekannya ke tanah. Dengan keras, orang itu dengan kejam ditekan ke tanah. Kekuatan yang kuat menyebabkan tanah hancur. Kamu siapa? Suyun berteriak. Murid ketiga penyihir bunuh diri, Tu Ho. Orang itu meraih tangan pucat Suyun dan berkata dengan susah payah. Di mana penyihir bunuh diri? Suyun berkata dengan keras. Dia sedang memulihkan diri. Aku datang ke sini atas perintah tuanku untuk mengulur waktu kalian untuk lebih banyak waktu untuknya. Ada apa dengan mantra ini? Ini hanya jebakan ilusi yang dibuat oleh tuannya. Aku sudah lama menunggu di sini. Selama kamu datang, aku akan dapat membuka ilusi dan menyeret kamu semua ke dalamnya. Petik 2. Bagaimana cara meninggalkan ilusi ini? Suyun mengeluarkan pedang kematian di dadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah orang itu segera menjadi ragu-ragu. Dia tampak tidak yakin, tetapi segera, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, ada asal arai di sana, hancurkan, arai perangkap ilusi akan rusak. Tuhan, tolong jangan bunuh aku hanya mengikuti perintah dari penyihir bunuh diri. Oh, asal arai. Suyun mengangkat matanya yang merah dan melihat ke arah itu, tapi tidak ada apa-apa di sana. Di mana asal arai? Di sana. Tu Ho mengangkat tangannya dengan sekuat tenaga dan menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh. Jangan berbohong padaku. Tuanku, bagaimana aku berani berbohong kepada kamu? Tu Ho mengungkapkan senyum. Suyun mengangguk, mengangkat pedang kematian di tangannya, dan berjalan ke sana. Tu Ho menatap Suyun. Saat dia berbalik, Tu Ho tiba-tiba mengeluarkan belati hijau dan menusuk punggung Suyun. Belati menembus punggung Suyun, tapi tidak ada suara daging yang terpotong oleh senjata tajam. Bahkan tidak ada perasaan seperti itu, seolah-olah belati telah menusuk ke udara. Apa? Jantung Tu Ho berdetak kencang dan wajahnya penuh keheranan. Jika tebakanku benar, untuk memecahkan susunan ini, aku khawatir hanya dengan membunuhmu yang bisa melakukannya. Suara Suyun terdengar di belakang Tu Ho. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa Suyun sudah berdiri di belakangnya, dan pedang kematian hitam pekat sudah menempel di lehernya. Tu Ho tercengang. Sangat cepat, apakah ini gerakan instan? Menurutmu orang seperti apa penyihir bunuh diri itu? Bagaimana orang yang licik seperti itu bisa melakukan hal-hal dengan santai? Lembah bunuh diri berada di ambang kematian dan sebagian besar orang di lembah itu melarikan diri. Kamu adalah kunci untuk memberinya waktu. Jika kamu melarikan diri, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Bagaimana dia bisa mencegah kamu melarikan diri? Jika asal arai ada di dalam tubuh kamu, kamu hanya bisa dengan patuh menjaga arai, dan dengan patuh berurusan dengan aku. Kamu tidak berani terganggu, kan? Suyun berkata dengan tenang, lalu menekan pedangnya ke bawah. Kepala Tu Ho segera dipisahkan dari lehernya, dan sejumlah besar darah hijau tua mengalir keluar. Wajahnya masih sok seolah-olah dia tidak bisa mati dengan tenang. Dilihat dari warna darah yang aneh ini, dia sepertinya telah diracuni. Tampaknya penyihir bunuh diri telah memberinya racun untuk mencegahnya melarikan diri. Saat Tu Ho meninggal, ruang di sekitar mulai berubah. Segera, 7 raksasa tulang iblis muncul di sebelah Suyun. Pada saat ini, mereka diam seperti patung, hanya bergerak ketika orang keluar dari ilusi. Suyun melirik tanda dan berpikir sejenak. Mungkin ilusi itu tidak hanya mengubah penglihatannya, tetapi pikirannya juga terpengaruh. Kalau tidak, ketika dia memberi perintah, bagaimana mungkin mereka tidak menerimanya?
Setelah arai perangkap ilusi dihapus, kabut di sekitarnya menghilang. Suyun dan yang lainnya bersiap untuk bergegas ke lembah bunuh diri lagi. Namun, pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Tiba-tiba, semua orang di kamar dagang mulai berkelahi di antara mereka sendiri. Wajah mereka semua merah dan penuh dengan kedengkian saat mereka dengan marah menebas lawan mereka. Tanah berlumuran darah, dan lengan serta kaki yang patah berserakan di mana-mana. Apa yang sedang terjadi? Kamar dagang ini, yang sebelumnya merupakan aliansi sepenuh hati, sekarang dengan gila-gilaan saling membunuh seperti musuh. Puan Suyun, Heiyu, Changyan dan yang lainnya buru-buru terbang. Namun, ketika mereka melihat Suyun yang berlumuran darah dan ki jahat, semua orang masih merasa sedikit takut. Terutama 7 raksasa tulang iblis di belakangnya, mereka merasa terlalu terkejut. Apa yang terjadi? Suyun berkata dengan suara yang dalam. Dia terengah-engah. Kekuatan yang diberikan oleh pedang kematian kepadanya sebenarnya sangat tidak nyaman. Kami juga tidak tahu. Tampaknya itu adalah tipuan dari penyihir bunuh diri. Pada awalnya, kami tampaknya telah menjadi korban sihir ilusi. Kemudian, terjadilah perkelahian di antara mereka. Untuk beberapa alasan, sepertinya konflik di antara mereka telah diprovokasi oleh seseorang. Sekarang, kita tidak bisa membujuk mereka untuk berhenti, mereka hanya saling bertarung. Heiyu berkata dengan sungguh-sungguh. Sihir ilusi biasa tidak akan membiarkan dua orang bertarung satu sama lain dengan mudah. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa sihir akan merangsang permusuhan lama antara kedua belah pihak, dan orang-orang ini hanya di sini untuk melawan penyihir bunuh diri. Mungkin penyihir bunuh diri menggunakan ini untuk membagi mereka, kata Changyan. Namun, bagaimana penyihir bunuh diri tahu tentang dendam di antara orang-orang ini? Heiyu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak yakin, Changyan menggelengkan kepalanya. Mungkin, penyihir bunuh diri telah diam-diam memantau semua kamar dagang utama, atau mungkin, ada orang-orang dari kamar dagang ini yang telah berkolusi dengan penyihir bunuh diri dan memberitahu penyihir tua apa yang terjadi di antara mereka. Jika kamu bisa mengetahui ini, maka menggunakan sihir ilusi untuk menimbulkan masalah dan memisahkan mereka akan sangat mudah. Suyun terengah-engah, lalu berbalik dan berkata, karena mereka tidak bisa terus maju, lupakan saja. Aku tidak punya banyak waktu lagi, aku harus memasuki lembah sesegera mungkin. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Suyun mengendarai 7 iblis tulang raksasa dan langsung menuju ke kedalaman lembah bunuh diri. Raksasa berjalan ke depan, dan tanah sekali lagi diinjak dengan dong-dong, hanya meninggalkan sekelompok orang dari kamar dagang yang saling bertarung dan membunuh. Melihat ini, Heiyu dan Changyan saling memandang, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian memimpin orang-orang mereka untuk mengikuti Suyun. Heiyu tahu bahwa Suyun sudah kehilangan ketenangannya yang biasa. Dia lebih langsung dalam tindakannya dan memiliki kepribadian yang agak mudah tersinggung, jadi dia secara khusus mengirim orang untuk mendeteksi jebakan di depan para raksasa. Kamar dagang ikan hitam memiliki ahli susunan perangkap terbaik di seluruh Beiyang, dan dengan mereka yang memimpin, raksasa akan menderita lebih sedikit kerusakan. Penyihir bunuh diri benar-benar layak untuk namanya. Mereka telah memecahkan banyak jebakan di sepanjang jalan, dan jalan berduri di depan masih dipenuhi jebakan, sehingga sulit baginya untuk berjalan. Perlahan, Suyun dan yang lainnya semakin dekat ke lembah. Di ujung lembah, ada pintu besar yang dikelilingi oleh tanaman merambat, dan di depan pintu, ada banyak murid lembah bunuh diri. Ketika mereka melihat Suyun mendekat, para murid lembah bunuh diri semuanya mulai bergerak. Masing-masing dari mereka mengeluarkan harta sihir mereka dan melihat raksasa yang mendekat dengan waspada dan gugup. Pada saat ini, beberapa penggarap roh dengan aura luar biasa keluar dari kerumunan. Mereka melihat orang-orang yang memaksa jalan mereka, dan mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan penghalang raksasa muncul di depan gerbang. Ada riak yang tak terhitung jumlahnya di penghalang, dan satu persatu, panah melesat keluar dari penghalang dan melesat ke arah gerbang. Miliaran panah ki bahkan lebih padat daripada hujan saat mereka membanjiri seperti semburan. Setelah melihat ini, ekspresi Heiyu, Changyan dan yang lainnya berubah drastis. Bagaimana orang biasa bisa menahan serangan ganas seperti itu? Bahkan jika ada ribuan pria dan kuda yang menyerangnya, masih akan sulit untuk menghancurkannya. Bersembunyi di balik raksasa, Suyun berteriak dengan suara serak. Ketika Heiyu dan Changyan mendengar ini, mereka segera bergegas tanpa ragu-ragu. Hanya ada suara, dang. Sial, sial, sial. Suara itu terus berdering, dan sejumlah besar panah udara mengenai tulang putih pucat raksasa itu, menyemburkan arus udara yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang bersembunyi di balik raksasa, menghindari hujan panah. Setelah waktu yang tidak diketahui, hujan panah tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan terus turun. Sepertinya kita tidak akan bisa menghentikan serangan ini dalam waktu singkat. Kita harus segera membunuh jalan kita dan tidak memberi mereka terlalu banyak waktu. Kalau tidak, jika penyihir bunuh diri melarikan diri, itu akan menjadi akhir dari itu. Heiyu berkata dengan sungguh-sungguh. Changyan mengangguk setuju. Tetapi pada saat ini, dengan wush siluet hitam tiba-tiba melintas melewati mata mereka. Setelah itu, 7 raksasa secara bersamaan bergerak menuju pintu masuk lembah bunuh diri, seperti 7 gunung yang bergerak di udara. 7 raksasa secara bersamaan berlari ke depan, aura mereka menakutkan. Yang memimpin mereka adalah Suyun.
Dia memegang pedang kematian di satu tangan dan bendera komando di tangan lainnya saat dia bergegas menuju pintu dengan ekspresi jahat di wajahnya. Kerumunan murid di luar pintu melebarkan mata mereka saat mereka menatap sosok yang mendekat dengan ketakutan di mata mereka. 535, Subscribe Penatua. Dong, dong, dong. 7 raksasa tulang iblis itu seperti meteorit saat mereka saling bertabrakan dengan keras. Dinding energi yang melepaskan miliaran anak panah tiba-tiba hancur seperti pecahan kaca dan menghilang ke udara. Panah menghilang ke udara tipis. Keberadaan seperti gunung ini membuat para murid ini ketakutan. Masing-masing wajah mereka pucat pasi. Menghadapi artefak boneka yang begitu megah, hampir tidak ada yang berani melawannya. Su Yun bergegas masuk, satu tangan memegang pedang kematian, yang lain memegang bendera token peralatan kekaisaran. Penutup ki melilit tubuhnya, dan dia menabrak pusat kerumunan. Segera setelah itu, peralatan kekaisaran ditarik, ujung pedang kematian segera terbuka, dan dia dengan kejam mengayunkannya di sekitar kerumunan. Sejumlah besar daging dan anggota badan yang patah terbang keluar, dan satu persatu, para murid lembah bunuh diri jatuh di bawah pedang panjang yang gelap gulita. Tidak ada yang mampu menahan pedang Su Yun saat ini. Kultivasi orang ini jelas tidak tinggi, mengapa dia begitu kuat? Penggarap roh yang telah mengarahkan panah udara menatap Su Yun, menggertakkan giginya, dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Orang ini adalah Poison Fist Qiao Gong. Ini sudah menjadi penghalang terakhir dari Suicide Valley. Jika mereka tidak bisa menghentikan Su Yun di sini, maka tidak akan ada jebakan atau susunan untuk menghentikan Su Yun. Begitu pintunya rusak, semua yang ada di lembah bisa dilihat. Tahan, tahan. Kita tidak bisa membiarkan orang ini memasuki lembah bunuh diri kita. Tinju racun Qiao Gong meraung. Saat dia berbicara, dia juga tidak tinggal diam. Dia membuang tinjunya, yang diisi dengan gas hijau, dan mengaktifkan tinju racunnya. Dia menatap murid-murid lembah bunuh diri di sekitarnya. Begitu dia menyadari bahwa seseorang mencoba melarikan diri, dia akan melemparkan pukulan tanpa ragu-ragu, membunuh semua murid yang mencoba melarikan diri. Metode Qiao Gong sangat kejam. Siapapun yang terkena tinjunya akan segera berubah menjadi genangan darah, sekarat tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Sebagai murid kedua dari penyihir bunuh diri, tingkat dan kekuatan kultivasi Qiao Gong tidak perlu dipertanyakan lagi. Melihat bagaimana Qiao Gong mengawasi pertempuran, bagaimana mungkin para murid lembah bunuh diri berani lari? Mereka tidak punya pilihan selain berjuang untuk hidup mereka melawan Su Yun. Meskipun Su Yun telah memperoleh kekuatan pedang kematian dan kekuatan iblisnya telah meningkat, kesadarannya tidak sepenuhnya di bawah kendalinya. Dari awal hingga akhir, dia menyimpan seutas kesadarannya untuk dirinya sendiri. Menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan bergerak seperti hantu di antara kerumunan. Setiap kali dia menyerang, dia akan menembus tubuhnya dan menabrak murid-murid lembah bunuh diri, dan ketika murid-murid lembah kematian mengelilinginya, peralatan kekaisaran tingkat ketujuh akan segera membantunya melawan kerusakan yang datang. Sun Yun dapat dengan mudah digambarkan sebagai orang yang gesit dan licik. Menghadapi orang-orang jahat dari lembah bunuh diri ini, Su Yun tidak menunjukkan belas kasihan, pedang kematian dengan gila-gilaan menebas leher mereka. Dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak diketahui berapa banyak penggarap roh yang meninggal secara tragis di lembah bunuh diri ini. Selama bertahun-tahun, banyak orang di wilayah Bei yang telah dibunuh oleh lembah bunuh diri. Sekarang adalah saat perhitungan. 14 tangan besi raksasa itu seperti sekop besar yang benar-benar menghancurkan seluruh area. Batu-batu besar langsung dihancurkan menjadi bubuk halus, dan tanahnya juga retak, sehingga hampir mustahil untuk menemukan tempat yang lengkap. Tempat-tempat yang terkena tinju semuanya dipenuhi dengan daging dan darah, itu sangat menakutkan. Darah menyembur keluar. Ditemani oleh tangisan luka, suara senjata yang beradu, dan suara mantra sihir yang meledak, tempat ini seperti api penyucian yang membuat merinding dan merinding. Melihat Su Yun bertarung dengan liar di tengah kerumunan dan para murid lembah bunuh diri berjatuhan satu persatu, Qiao Gong cemas, marah, dan takut. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengatupkan giginya, mengumpulkan gas beracun di tinjunya, dan bergegas menuju Su Yun. Su Yun, Qiao Gong meraung dengan marah saat dia mengeluarkan pukulan. Merasakan bau yang sangat keras dan rumit datang padanya, Su Yun mengerutkan kening. Dia berbalik dan melihat tinju hijau gelap datang di wajahnya. Dia berbalik dan langsung muncul beberapa meter jauhnya, menghindari pukulan itu. Qiao Gong melemparkan dirinya ke udara, sedikit jengkel, tetapi dia juga diam-diam senang dalam kemarahannya. Su Yun mengelak. Mungkinkah dia takut dengan tinjuku? Petik 2. Berpikir sampai di sini, Qiao Gong menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan raungan marah, dan bergegas menuju Su Yun. Tinjunya sangat cepat dan ganas, dengan jumlah kekuatan yang tidak diketahui. Namun, orang dapat mengatakan bahwa racun yang terkandung dalam tinjunya adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh orang biasa. Meskipun Qiao Gong bukan orang yang cerdas, dia sama sekali bukan bakat biasa-biasa saja di lembah bunuh diri. Namun, Su Yun saat ini sama sekali bukan seseorang yang bisa dia tantang. Menghadapi tinju tanpa henti, Su Yun punuk, mengangkat tinjunya, dan dengan ganas meninju ke arah tinju yang masuk. Apa? Qiao Gong langsung terkejut. Bukan hanya dia, tetapi bahkan para murid lembah bunuh diri juga terkejut. Kamu benar-benar berani menyentuh tinjuku dengan tubuh fisikmu. Beraninya kau.
Qiao Gong berkata dengan heran. Namun, dia segera menjadi tenang, dan dengan ekspresi dingin, dia berkata, karena itu masalahnya, aku akan memberitahu kamu seberapa kuat Poison Fist Qiao Gong sehingga kamu tidak berpikir bahwa aku adalah orang yang tidak layak. Saat Qiao Gong berteriak, dia memfokuskan semua energi yang dalam dari tubuhnya pada kepalan tangan kanannya yang terlempar keluar, menggunakan seluruh kekuatannya untuk minum. Seolah-olah dia ingin memutuskan pemenang antara dia dan Su Yun dari pukulan ini. Namun, tubuh Su Yun bergetar dan kemudian tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dengan suara ledakan, seluruh tubuh Qiao Gong terbang keluar dan menabrak batu di belakangnya. Dia jatuh ke dalamnya, wajahnya berlumuran darah. Pukulan ini benar-benar mendarat di wajah Qiao Gong. Orang-orang tercengang. Ternyata dari awal hingga akhir, Su Yun tidak berencana untuk melawan Qiao Gong secara langsung. Dia menggunakan keuntungannya sendiri untuk berpura-pura melawan Qiao Gong secara langsung, lalu menggunakan kecepatannya untuk melakukan serangan balik dan langsung menamparkan wajah Qiao Gong, membuatnya lengah. Meskipun kekuatan Qiao Gong tidak lemah, kecerdasannya masih jauh. Dalam keadaan tertentu, kecerdasan juga bisa dianggap sebagai jenis kekuatan. Terkadang, pemenang pertempuran akan datang dari IQ-nya yang dihancurkan. Su Yun tiba-tiba menarik tangannya, mengeluarkan pedang kematian, dan dengan keras menebas Qiao Gong yang bahkan belum berdiri. Sejumlah besar bayangan pedang berubah menjadi mulut raksasa dari binatang buas, langsung menelan Qiao Gong. Qiao Gong bahkan belum berdiri ketika tubuhnya membeku. Bayangan pedang menembus tubuhnya, lalu menghilang tanpa jejak. Su Yun mundur beberapa langkah dan kemudian berbalik untuk melihat murid-murid lembah bunuh diri. Tubuh Qiao Gong di belakangnya mulai berangsur-angsur runtuh, seperti bunga layu. Daging di tubuhnya jatuh sedikit demi sedikit, akhirnya berubah menjadi tumpukan daging mati dan benar-benar sekarat. Kakak Qiao Gong sudah mati. Kerumunan tercengang saat mereka menatap tubuh Qiao Gong yang hancur dengan ketakutan. Qiao Gong sudah mati. Qiao Gong sudah mati. Bahkan Qiao Gong bukanlah lawannya, jadi bagaimana kita bisa menjadi lawannya? Lari, lari. Orang-orang yang tersisa dari lembah bunuh diri tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan Su Yun. Jika Qiao Gong tidak memaksa mereka dengan kemauan besinya, mereka pasti sudah melarikan diri sejak lama. Bagaimana mereka masih bisa bertarung dengan Su Yun? Lagi pula, di lembah bunuh diri, Su Yun adalah eksistensi yang dikatakan mampu melawan penyihir bunuh diri. Bagaimana mereka bisa melawan keberadaan seperti itu? Dan sekarang setelah Qiao Gong mati, apalagi yang mereka desak? Murid-murid yang tersisa dari lembah bunuh diri semuanya sibuk berlari untuk hidup mereka. Setelah membunuh beberapa orang, Su Yun tidak lagi memperhatikan mereka. Dia mengendalikan 7 raksasa tulang iblis untuk mendobrak gerbang lembah bunuh diri dan terus masuk ke dalam. Baru saat itulah He Yu, Chang Yan dan yang lainnya datang terlambat. Ketika mereka melihat gerbang yang rusak berlumuran darah dan mayat yang rusak, semua orang tercengang. Mereka berdiri di sana dengan hampa, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Dong, dong, dong. Bumi sedikit bergetar seolah memberitahu semua orang di lembah bunuh diri bahwa seorang penyerbu telah tiba. Sangat cepat, di bawah pohon kuno, penyihir bunuh diri membuka matanya, melihat ke kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam. Menurut laporan pramuka, tidak banyak orang yang datang. Hanya ada orang aneh dengan guru roh kelas 8. Pria berjubah coklat itu berkata. Di mana anggota kamar dagang lainnya? Mereka masih saling membunuh di lembah. Namun, He Yu telah melihatnya. Dia telah membawa sekelompok orang lain bersamanya untuk mendukung Master Roh kelas 8 ini. Kekuatan kamar dagang ikan hitam tidak dapat diremehkan. Tidak mudah berurusan dengan mereka. Jangan anggap enteng, pria berjubah coklat itu berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, ini adalah lembah bunuh diri, wilayahku. Bagaimana aku tidak bisa menghadapi semut-semut ini? Penyihir bunuh diri berdiri, mendengus dengan wajah serius. Aku akan mengirim 6 pengawal pemusnahan aku untuk membantu kamu. Pria berjubah coklat itu melambaikan tangannya dan 6 penggarap roh berpakaian merah berjalan mendekat. Mereka semua mengenakan topeng pucat dan hanya sepasang mata yang dalam yang bisa dilihat. Mereka tampaknya tak terduga. Mendengar ini, penyihir bunuh diri memandang orang-orang ini, lalu tertawa serak dan berkata, terima kasih atas niat baik kamu, Presiden, tetapi tidak perlu. Dibandingkan dengan ahli kamu, wanita tua ini lebih percaya pada murid-murid aku. Lebih baik jika 6 pengawal pemusnahan tinggal di sini dan melindungimu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah gadis muda yang berdiri di sana dan berkata, Yanshan. Ya, Bai Yanshan menonjol. Ikuti aku dan bunuh musuh. Ya, Bai Yanshan mengangguk. Cahaya misterius melintas di matanya, lalu dia berjalan menuju penyihir bunuh diri. Ketika pria berjubah coklat mendengar ini, dia tidak merasa marah. Sebagai gantinya, dia sedikit mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan menunggu di sini untuk kabar baikmu. Tunggu dan lihat saja. Penyihir bunuh diri tertawa serak, menghentakkan kakinya ke tanah dan terbang keluar. Bai Yanshan memegang pedang hijau gelapnya saat dia mengikuti dari belakang. Bab 536 Pedang Racun, Arai Racun, Subscribe Penatua. Jejak di udara seperti lebah yang memandu jalan, membawa Su Yun lebih dalam ke lembah bunuh diri. 7 iblis tulang raksasa menyapu cara mereka datang seperti gunung.
Orang-orang di Suicide Valley hanya melihat aura ini dan tidak berani melawannya lagi, jadi tidak ada yang berani menghentikan Suyun. Raksasa itu menginjak-injak beberapa pavilion budidaya dan menghancurkan pohon kuno di depannya. Dia kemudian berjalan lurus menuju jalan sempit yang dipenuhi dengan warna hijau tua. Namun, setelah beberapa langkah, sebuah suara jernih keluar dari dalam narai. Berhenti. Suaranya tidak keras, tapi jelas dan cerah, memberikan perasaan menyegarkan. Suyun membuka matanya yang merah dan melihat ke arah sumber suara. Seorang pria tampan mengenakan jubah hijau muncul dari lembah. Dia tidak terlalu tinggi, tapi wajahnya agak panjang. Dia memiliki kuncir di punggungnya, membuatnya terlihat agak riang. Dia memegang pedang dan berjalan menuju Suyun. Di satu sisi adalah raksasa tulang iblis dengan momentumnya yang menakjubkan, dan di sisi lain adalah penggarap roh tunggal. Hanya dari tempat kejadian, sudah diputuskan siapa yang akan menang, tetapi Suyun menemukan bahwa momentum pihak lain tidak kalah dengan 7 raksasa tulang iblis. Tuan telah memerintahkan untuk menghentikanmu di sini. Pria itu mengangkat pedangnya dan berteriak keras. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Tanya Suyun. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa membunuhmu. Aku mengerti ini, jadi aku memilih untuk menghentikan kamu dan mengulur waktu untuk guru. Setelah mengatakan itu, dia mengarahkan pedangnya ke Suyun, seolah dia siap menyerang kapan saja. Suyun mendengar apa yang dia katakan, alisnya tidak bisa membantu tetapi mengerut. Sebelumnya, pria bernama Tu Hou itu juga ingin mengulur waktu dan mengulur waktu untuk Suicide Witch. Kemudian, Qiao Gong bertarung denganku untuk mengulur waktu untuknya, dan sekarang, kamu harus mengulur waktu untuknya. Jadi, apa yang dia lakukan sekarang? Apakah dia benar-benar menyembuhkan dirinya sendiri? Atau apakah dia melakukan semacam ritual terhadapku sekarang? Apakah dia menemukan cara untuk berurusan dengan aku? Suyun berkata dengan dingin. Namun, orang itu tidak menjawab Suyun. Sebagai gantinya, dia langsung mengangkat pedang beracun hijau zamrud dan bergegas menuju Suyun. Suyun berdiri di tempatnya dan diam-diam menyaksikan pria itu bergegas mendekat. Ketika dia tidak menggunakannya, cahaya itu terlihat tetapi tidak nyata, dan ada sesuatu yang palsu tentangnya. Tapi itu berbeda sekarang, dan auranya mulai tumbuh, dan itu juga sangat cepat, dan secara gila-gilaan meningkat dalam kecepatan yang tak terbayangkan. Ketika dia semakin dekat dan dekat dengan Suyun, auranya semakin kuat, dan akhirnya, apa yang disebut nama palsu menjadi nyata. Momentum seperti itu. Bagian dalam pedang ringan ini cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Namun, saat pedang hendak menembus jantung Suyun, tubuh Suyun tiba-tiba menghilang. Wajah orang itu membeku. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat sejumlah besar tinju tulang besar datang dari segala arah. Arai racun hutan. Orang itu buru-buru berteriak, dan sejumlah besar ular hijau gelap muncul dari tubuhnya. Ular-ular ini segera melilit tubuhnya, dan ketika tinju besi itu jatuh, bagian depan tinju semua mendarat di ular-ular ini, sementara yang di dalamnya sama sekali tidak terluka. Setelah tinju pergi, Piton juga perlahan mundur, dan penampilan orang itu sekali lagi muncul di garis pandang Suyun. Namun, pada saat ini, Suyun sudah berdiri di ujung lembah hijau gelap dan menatap orang itu. Kecepatan apa? Orang itu tidak bisa tidak memuji Suyun ketika dia melihat seberapa jauh dia. Serangan tadi juga meleset karena kecepatan Suyun. Nama aku Muzidu, aku adalah murid tertua dari guru lembah, dan guru lembah mahir dalam 1000 senjata dan 10.000 teknik dalam hidupnya. Adapun pedangnya yang paling terkenal, itu adalah 2 pedang, satu adalah pedang bunuh diri, yang lainnya adalah pedang racun, dan aku adalah penerus pedang racun ini. Tuhan, aku pikir kamu juga pandai menggunakan pedang kamu. Mengapa kamu tidak berdebat dengan aku? Kata Muzidu. Detik berikutnya, dia melihat Suyun tiba-tiba menoleh dan menyerbu ke kedalaman lembah bunuh diri, tidak lagi memperhatikannya. Suyun ada di sini untuk membunuh penyihir bunuh diri, bukan untuk berdebat dengannya. Terlebih lagi, dia sudah mengatakan bahwa dia ingin mengulur waktu Suyun, jadi mengapa Suyun membuang waktu dengannya? Namun, dari penampilannya di depan Suyun, dia tampaknya tidak memiliki IQ yang jauh lebih tinggi daripada Qiao Gong. Namun, untuk bisa menjadi murid top, Muzidu harus bisa menggunakan sedikit racun. Mungkin, ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini juga. Lupakan. Wajah Suyun menjadi gelap. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan memberi perintah kepada iblis tulang raksasa. Setelah dia berurusan dengan Muzidu, dia bergegas untuk membantunya. Namun, setelah beberapa detik terbang, lembah hijau panjang lainnya muncul di depan Suyun. Mencengkeram pedang kematian dengan erat, dia menatap lembah dengan ekspresi dingin. Melihat sekeliling, dia terkejut menemukan bahwa lembah ini persis sama dengan lembah sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Persis sama. Apakah ini tempat yang sama seperti sebelumnya? Tapi mengapa dia tidak melihat raksasa tulang iblis? Aku berkata bahwa aku akan mengulur waktu untuk guru dan mengulur waktu kamu. Jika kamu pikir aku menyingkirkannya dengan begitu mudah, maka kamu salah. Sebuah suara datang dari kedalaman lembah. Suyun menoleh dan melihat bahwa orang yang baru saja berbicara adalah Muzidu. Pada saat ini, tidak diragukan lagi bahwa Suyun sangat kuat. Di bawah situasi kecepatan penuh, Muzidu pasti tidak akan mampu mengimbangi Suyun, jadi bagaimana dia bisa sampai di sini? Mungkinkah ada jalan rahasia yang menghubungkan lembah itu?
Tetapi jika ada jalan rahasia, apa gunanya membangunnya? Terlebih lagi, jika Mu Zidu telah melarikan diri atau mati, raksasa tulang iblis seharusnya mengiriminya pesan. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Wajah Suyun tenggelam, dan matanya yang merah menatap Mu Zidu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi hanya mengangkat pedang di tangannya dan bergegas menuju Suyun. Pedang hijau tua itu seperti ular berbisa yang membuka mulutnya, membuat orang merasa ketakutan. Aku tidak akan sopan kepada kamu, Mu Zidu. Apakah kamu benar-benar Mu Zidu atau penipu? Suyun diam-diam mendengus, dia bergerak seperti angin, dan dengan kecepatan yang menakjubkan, dia melewati Mu Zidu. Ketika dia mendekatinya, dia menebas 1281 kali dengan pedang panjangnya, mengiris Mu Zidu menjadi ribuan keping. Pada saat Suyun menyerbu jauh ke dalam lembah, tubuh Mu Zidu telah terbelah menjadi beberapa bagian, dan potongan daging jatuh dari langit. Melihat ini, Suyun berbalik dan berjalan menuju lembah, pergi. Dia mencoba untuk mengingat iblis tulang raksasa, tetapi raksasa tulang iblis masih dalam pertempuran. Mungkinkah mereka masih bertarung melawan Mu Zidu? Dengan kata lain, Mu Zidu yang baru saja dia bunuh adalah palsu. Mungkin bahkan orang yang bertarung dengan iblis tulang raksasa adalah palsu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu teknik ilusi? Suyun sedikit terkejut saat dia fokus pada pikirannya. Namun, tepat pada saat ini, pemandangan di depannya membuatnya terkejut sekali lagi. Hanya dengan melihat pintu masuk ke lembah, orang bisa melihat bahwa itu kosong. Dan di seberang tanah kosong itu, muncul lagi lembah hijau tua yang panjang lagi. Ki jahat di sekitar tubuh Suyun mulai bergerak gelisah. Dengan wajah dingin, dia berjalan ke depan. Setelah beberapa langkah, seperti yang diharapkan, sebuah suara melayang dari kedalaman lembah. Mungkin kamu memiliki pertanyaan yang tak ada habisnya di hati kamu, tetapi aku tidak akan menjawabnya untuk kamu. Saat ini, aku memenuhi tugas aku. Jika aku telah menyinggung kamu dengan cara apapun, tolong maafkan aku. Petik 2. Suara yang jelas dan keras ini berasal dari Mu Zidu. Melihatnya muncul lagi, ekspresi Suyun berubah menjadi jahat. Kamu menggunakan teknik ilusi padaku. Tidak, ini bukan teknik ilusi. Tuanku, tolong jangan menghina Zidu, dan terlebih lagi, jangan menghina dirimu sendiri. Bagaimana keterampilan mendalam tingkat rendah seperti teknik ilusi muncul di antara kamu dan aku? Kata Mu Zidu lembut. Lalu apa sebenarnya ini? Suyun mengambil pedangnya dan terbang ke arah Mu Zidu sedikit demi sedikit. Namun, dia melihat Mu Zidu mengangkat pedang racun di tangannya, dan dengan sedikit lambaian tangannya, ekspresi ringan dan lucu muncul di wajahnya yang panjang. Ini adalah teknik racun. Itu juga susunan racun. Itu dirancang khusus untuk tokoh penting sepertimu. Arai racun. Hati Suyun tenggelam. Sebenarnya, semua yang kamu lihat bukanlah ilusi, dan itu nyata. Namun, beberapa yang aku lihat sebelumnya benar-benar palsu. Mereka adalah boneka beracun yang menggunakan kekuatanku sendiri untuk menciptakannya. Tujuan mereka adalah menumpuk racun untukmu. Mu Zidu tersenyum tipis, Tuan, tolong lihat pergelangan tanganmu. Ketika Suyun mendengar ini, dia segera mengangkat pergelangan tangannya dan melihat ke atas. Dia hanya melihat 3 tanda ular melingkar di pergelangan tangannya. Tanda ular ini sangat tipis, dan tidak diketahui kapan mereka muncul. Suyun menatap lingkaran tanda ular, menoleh dan dengan dingin menatap Mu Zidu, dan berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah ketiga bonekamu adalah struktur susunan racun ini? Betul sekali. Mu Zidu mengangguk dengan serius, ketika kamu membunuh mereka atau menggunakan energi yang dalam di depan mereka, sumber racun di tubuh mereka akan secara otomatis beroperasi, tanpa terasa menambahkan lapisan lingkaran tanda ular pada kamu. Sekarang kamu telah diserang oleh 3 lapisan, selama aku bisa meledakkan racun ini, bahkan jika kamu tidak mati, kamu setidaknya akan terluka parah. Lalu mengapa kamu tidak meledakkan racun itu dan membunuhku? Tanya Suyun. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku hanya datang ke sini untuk mengulur waktu untuk tuanku, belum lagi racun ini tidak akan membunuhmu. Selama kamu tidak mati, aku masih memiliki kesempatan untuk kalah, jadi aku memilih untuk mengandalkan racun ini untuk mengendalikan kamu. Itu lebih baik daripada membunuhmu, bagaimanapun juga, aku telah berhasil menyelesaikan tugasku. Kata Mu Zidu, tapi ekspresinya tidak berubah. Ketika Suyun mendengar bahwa dia menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling, dan kemudian berkata, lalu, apakah ada penawar racun ini? Ya, tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Jika aku memberi kamu sesuatu sebagai gantinya, apakah kamu bersedia memberi aku penawarnya? Tanya Suyun. Ketika Mu Zidu mendengar ini, dia mengusap dagunya dan berpikir sejenak sebelum menjawab, itu tergantung apa itu. Jika aku tertarik, aku tidak boleh memikirkannya. Jangan khawatir, kamu pasti akan tertarik. Apa itu? Hidup kamu. Suyun berkata dengan tenang. 537, Subscribe Penatua. Setelah mendengar kata-kata ini, Mu Zidu tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuanku, apakah kamu bercanda? Kamu pikir begitu? Suyun berkata dengan serius. Jika kamu ingin membunuhku, maka silakan bergerak. Namun, aku harus mengingatkan kamu, aku tidak menang atas 3 yang kamu bunuh sebelumnya. Apakah kamu berpikir bahwa aku adalah tubuh yang sebenarnya? Mu Zidu tersenyum. Tentu saja tidak.
Suyun menggelengkan kepalanya, jika tebakanku benar, penguasa ini mungkin bersembunyi di suatu tempat dan mengaktifkan formasi, mendukung operasi formasi ini, kan? Setelah mendengar kata-kata itu, senyum Mu Zidu membeku. Secara alami, kekuatan Suyun sudah cukup untuk melawan penyihir bunuh diri di lembah bunuh diri. Bagaimana mereka bisa menghadapi orang seperti itu secara langsung? Mungkin racun ini hanya bisa menumpuk hingga 3 lapis, kalau tidak kamu tidak akan memberitahuku sekarang dan mengancamku. Jika aku tidak salah, formasi ini sebenarnya hanya sebesar ini, dan itu bukan dunia ilusi, apalagi labirin. Selain itu, jika kamu meledakkan racun ini, itu mungkin tidak menyebabkan aku cedera serius. Suyun berkata dengan suara yang dalam. Oh, jangan bilang kamu ingin mencoba kekuatan pedang racunku. Suara Mu Zidu menjadi dingin. Kurasa racunmu tidak kuat, tapi jika kamu bisa menghindari meledakannya, maka itu yang terbaik. Tidak ada yang menyukai rasa luka. Saat ini, aku menyarankan kamu untuk tidak bertindak gegabah, atau kamu akan dirugikan. Kamu sendiri, Suyun berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu punya trik lain di lengan bajumu? Mu Zidu mengerutkan kening saat dia memindai seluruh tubuh Suyun seolah dia ingin menemukan beberapa petunjuk. Tidak, Suyun memegang erat pedang kematian dan berkata dengan dingin, tapi memang begitu. Saat suara itu jatuh, sejumlah besar sosok bergegas, dipimpin oleh He Yu, Chang Yan, dan yang lainnya. Sebagai Presiden Kamar Dagang Ikan Hitam, harta sihir He Yu sendiri sangat langka, dan dia memiliki banyak susunan yang memecahkan harta sihir seperti rambut sapi. Arai semacam ini adalah masalah yang sulit bagi penggarap roh biasa, tetapi itu bukan masalah baginya. Mu Zidu, pedang beracun, nama kamu telah menyebar ke seluruh kota Beiyang. Terkadang kamu murung, terkadang lembut, terkadang hangat dan tersenyum, terkadang kejam. Kamu adalah orang standar dengan mulut manis dan hati gelap. Kamu tiran, aku tidak tahu berapa banyak orang tak bersalah yang telah kamu bunuh. Mampu membunuhmu hari ini adalah salah satu pencapaian terbesarku. Setelah menyelesaikan kata-katanya, He Yu mengeluarkan cermin tembaga besar dan melemparkannya ke langit. Cermin tembaga terbang ke langit dan segera menyala, menyebarkan pancarannya ke segala arah dan menutupi seluruh lembah bunuh diri. Sesaat, gambar melintas di cermin tembaga. Sebagian besar gambar lembah bunuh diri yang diselimuti oleh cahaya semuanya terpantul di cermin. Tiba-tiba, pemandangan di cermin tiba-tiba membeku, dan segera setelah itu, seorang penggarap roh berwajah panjang duduk bersila di atas batu besar, dan gambar-gambar itu jatuh ke pandangan Suyun dan yang lainnya. Barat daya, He Yu segera berteriak dengan suara rendah. Ketika Suyun mendengar ini, dia terpesona seperti angin kencang. Orang yang duduk di batu besar itu tiba-tiba terbangun, dan segera berdiri, menatap ke kejauhan, hanya untuk melihat orang itu bergerak secepat kilat, muncul di depannya dalam sekejap. Energi jahat dari pedang kematian hitam pekat telah menyelimutinya dalam lapisan racun yang tertutup rapat, dan wajah terkejut Mu Zidu akhirnya mengungkapkan kepahitan dan ketidakberdayaan. Aku salah hitung, salah hitung. Aku berhasil menahan peralatan wayang dan kekuatan kamu, tetapi aku tidak pernah memperhitungkan orang-orang ini dari kamar dagang. Salah hitung, salah hitung. Mu Zidu menggelengkan kepalanya. Serahkan penawarnya padaku. Suyun mengangkat pedang kematian di tangannya, mengarahkan ujung pedang ke Mu Zidu dan berkata dengan dingin. Jika aku tidak menerimanya, apakah kamu akan membunuhku? Mu Zidu berbalik dan bertanya. Paling tidak, aku bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan membunuhmu jika kamu memberiku penawarnya. Permusuhan Suyun di matanya berangsur-angsur menjadi lebih serius, dan niat membunuh di matanya yang merah menjadi semakin intens. Setelah melihat ini, wajah Mu Zidu menunjukkan senyum aneh. Kekuatan kamu bukan milik kamu, tetapi milik kekuatan eksternal. Sekarang setelah kamu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal ini, karakter dan tekad kamu juga telah berubah. Aku pikir pasti sangat melelahkan bagi kamu untuk menekan kekerasan di hati kamu dan mengendalikan diri untuk tidak membunuh aku, bukan? Mu Zidu tertawa pelan. Suyun mengangkat matanya dan merasakan tangan kanannya mulai sedikit gemetar. Karena ini sangat sulit, bukankah seharusnya kamu berhenti menahannya? Saat suaranya jatuh, tangannya dengan cepat membentuk beberapa tanda tangan. Pedang beracun di tangannya melepaskan semburan cahaya saat racun itu dengan cepat mengalir ke tangannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, Suyun merasakan sejumlah besar racun memancar dari sidik jarinya. Racun ini langsung menyebar ke setiap sudut tubuhnya, lalu, bang! Ledakan! Racun meledak. Suara teredam muncul di tubuh Suyun. Mata Mu Zidu melengkung, dan dia menatap Suyun di depannya sambil tersenyum. Matanya dipenuhi dengan antisipasi seolah-olah dia menantikan ekspresi ketakutan, keputusasaan, dan rasa sakit orang ini. Namun, Suyun begitu racunnya meledak, ki jahat di sekitar Suyun seperti kepompong yang langsung menyelimutinya. Ki jahat ini sangat misterius, dan dengan cepat masuk ke tubuh Suyun, menyebar ke setiap sudut tubuhnya dengan cara yang mengejutkan, dan benar-benar membungkus racun yang tersebar di seluruh tubuhnya. Mu Zidu mendengar suara ledakan racun dari dalam tubuh Suyun menjadi lebih lembut dan lebih lembut seolah-olah sedang dibungkus oleh sesuatu. Bahkan energi racun menjadi samar-samar terlihat. Apa? Mu Zidu tercengang saat dia menatap Suyun. Dia bisa merasakan racun di tubuh Suyun ditekan secara paksa oleh kekuatan Suyun. Ini adalah jenis kekuatan yang hanya mengandalkan energi yang dalam di tubuhnya untuk ditekan.
Itu sangat mendominasi. Kekuatanmu tidak buruk, tapi ada satu hal yang mungkin membuatmu salah. Kekuatan aku saat ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu lawan. Hanya dengan racun semacam ini, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Suyun mengangkat tangannya dan mengusir kekuatan jahat yang menyerang tubuh Suyun. Sejumlah besar gas hijau bercampur dengan aura gelap dan merembes keluar dari kulit Suyun. Melihat ini, Mo Zidu tertegun sejenak sebelum dia mengungkapkan senyum pahit. Kamu memang ahli tertinggi yang bisa melawan tuanku. Hanya berdasarkan metodemu, Zidu yakin. Jadi, apakah kamu siap? Tanya Suyun. Dari saat Mo Zidu bergerak, mereka berdua sudah menemui jalan buntu. Suyun tidak punya alasan untuk membiarkannya hidup. Tentu saja aku siap. Mo Zidu menutup matanya dengan lembut dan merentangkan tangannya, seolah-olah dia sedang memeluk pihak lain. Ketika Suyun melihat ini, dia perlahan mengangkat pedang kematiannya, matanya sudah tertuju pada lehernya. Jagoan. Pedang tajam itu memotong lurus ke bawah. Ki jahat yang gelap seperti beriak roh jahat yang jatuh bersama dengan pedang Suyun. Tapi dalam sepersekian detik itu, pedang beracun berwarna hijau tua menyerang jantung Suyun pada saat yang bersamaan. Pedang racun ini seperti ular berbisa yang menunggu untuk ditembak. Tiba-tiba menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Dibandingkan dengan tindakan Mo Zidu sebelumnya, itu jauh lebih cepat dengan pesat. Ketika Suyun melihat ini, dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap Mo Zidu, hanya untuk melihat bahwa sikapnya tidak tampak tenang dan bebas seperti sebelumnya. Pada saat ini, hanya ada niat membunuh dan tawa yang tersisa dalam dirinya, dan niat membunuh dan tawa yang kaya ini tampaknya merupakan hasil dari pikiran sejatinya yang telah lama tersembunyi. Dia sangat ingin mengubah gelombang pertempuran menjadi kemenangan. Dia menahan dan sengaja memperlambat. Pada saat kritis ini, dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan membuat Suyun lengah. Tapi dia terlalu banyak berpikir. Dua jari ramping tiba-tiba terentang, dengan cepat dan tepat mencubit pedang beracun. Pedang racun ganas itu berhenti. Senyum di mata Mo Zidu menghilang, dan dia menatap orang di depannya dengan takjub. Dia benar-benar mencubit pedang dengan jari-jarinya. Ini bukan hanya tentang akurasi dan kecepatan, tetapi juga kontrol sempurna dari ki yang dalam. Jika tidak, bila pedang racun ini dapat dengan mudah merobek jari Suyun. Monster macam apa ini? Mo Zidu tercengang. Tanpa sadar, pedang kematian hitam pekat telah ditempatkan di lehernya. Setelah itu, seperti langit berputar dan bumi berputar. Adegan di sekitarnya mulai bergerak cepat, dan mayat tanpa kepala yang dikenalnya muncul di garis pandangnya. Apakah ini kecepatan Suyun? Sangat cepat, tapi kapan dia menyadari bahwa dia nakal? Dan seberapa cepat dia benar-benar bisa menangkapnya? Kesadaran Mo Zidu berangsur-angsur menghilang. Sebelum dia meninggal, pikirannya terus-menerus memikirkan teknik pedang Suyun yang tidak terduga. Jiwa terbang keluar dari tubuhnya, tetapi mereka ditelan dan dibakar oleh pedang yang menyala-nyala. Mereka benar-benar menghilang. Ini adalah jiwa Mo Zidu. Jika kamu ingin membunuh, kamu harus membunuh mereka semua. Setelah membunuh Mo Zidu, racun pedang Arrai mulai runtuh. Warna hijau gelap di sekitarnya meredup dan menjadi sangat sedih. Beberapa batu juga retak. Ini adalah artefak susunan yang menyamar sebagai batu. Suyun tidak memperhatikan mereka. Dia memanggil 7 raksasa tulang iblis dan terus bergerak maju. Chang Yan dan Hei Yu mengikuti dari belakang. Jalan berikutnya sangat datar, dan tidak ada seorang pun yang menghalangi jalan Suyun. Perlahan, ekspresi Suyun menjadi ganas. Ini adalah aroma penyihir bunuh diri. Sepertinya dia ada di sana. Suyun melihat sekeliling. Itu adalah tanah datar putih, dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Setiap pohon rimbun dan rimbun, kecuali pohon di tengah, yang benar-benar gundul. Ada 2 orang berdiri di bawah pohon. Salah satu dari mereka, dengan tubuh bungkuk, memegang tongkat rotan yang patah dan menatap Suyun dengan mata kuning pucat. Adapun orang lain, itu adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian hijau. Mata Suyun sedikit cekung, Bai Yanshan. 538, Subscribe Penatua. Dia memiliki kepala panjang, rambut hitam, dan 2 baris kepang di punggungnya. Wajahnya hanya seukuran telapak tangan, dan kulitnya seputih salju. Ketika dia melihat orang-orang, ekspresi tenang gadis itu akhirnya mengungkapkan sedikit keheranan. Apakah kamu Suyun? Alis Bai Yanshan yang tampan dirajut dengan lembut, dia juga mengenali bahwa kulit pria itu sangat pucat, tanpa jejak darah, dan dia mengenakan jubah hitam. Apa itu? Yanshan, kalian berdua saling kenal. Penyihir bunuh diri bertanya dengan suara yang dalam sambil memegang tongkat dengan kepala patah. Bai Yanshan ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan menjawab, aku datang dari benua bela diri langit bersamanya, jadi tentu saja kami saling mengenal. Oh, lalu apakah kamu berhubungan baik dengannya? Penyihir bunuh diri bertanya dengan penuh minat. Bai Yanshan terdiam untuk waktu yang lama, dia menatap Suyun, dan berbicara setelah beberapa saat, dia adalah tunanganku. Oh, mata penyihir bunuh diri berbinar. Tapi kemudian aku menolak pernikahan itu. Bai Yanshan segera menambahkan kalimat lain dan menghilangkan pemikiran penyihir bunuh diri. Penyihir bunuh diri mengangguk, sayang sekali. Dari apa yang kamu katakan, hubungan kamu dengannya seharusnya tidak dianggap baik, bukan? Jika itu hubungan yang baik, aku masih ingin merekrutnya ke Suichi De Valley. Petik 2.
Bai Yanshan tidak mengatakan apa-apa, matanya yang dalam bersinar dengan ekspresi rumit. Suyun mengerutkan kening, Bai Yanshan, apa hubunganmu dengan penyihir bunuh diri? Dia mengajari aku teknik mendalam, memberi aku pil dan susunan yang lebih baik untuk berkultivasi, dan bahkan memberi aku kekuatan yang tidak pernah aku pikirkan. Suyun, menurutmu apa hubungan antara aku dan dia? Bai Yanshan menatap Suyun dengan tenang dan berkata. Aku mengerti. Wajah Suyun menunjukkan seringai yang rumit. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan menjadi murid penyihir bunuh diri. Haha, siali dan kamu berdua dari Sekte Pedang Abadi. Sekarang dia telah dibunuh oleh penyihir bunuh diri. Kamu tidak ingin membalas dendam untuknya, dan malah mengenalinya. Dia sebagai tuanmu, apakah kamu benar-benar melakukan ini demi kekuatan? Suyun tidak pernah berpikir bahwa Bai Yanshan dan penyihir bunuh diri memiliki hubungan seperti itu, meskipun pada awalnya, dia tahu bahwa bukan hanya Long Xianli yang ditangkap di lembah bunuh diri, tetapi juga Bai Yanshan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Bai Yanshan tidak mati, tapi malah menjadi murid Suichi Dewich. Penatua Long dibunuh oleh penyihir bunuh diri. Wajah Bai Yanshan menunjukkan ekspresi aneh, dia menatap Suyun dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan informasi itu? Pendeta Tao Niaolu dari Istana Kaisar. Suyun berkata dengan sungguh-sungguh. Pendeta Tao Niaolu, siapa itu? Mata Bai Yanshan mengungkapkan sedikit keraguan, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Suyun, kamu mungkin salah, Tetua Long tidak mati. Apa? Suyun terkejut, dan segera berkata, dia tidak mati. Ya, Bai Yanshan mengangguk. Lalu di mana dia sekarang? Suyun bertanya dengan cemas. Niat membunuh di mata merah darah itu telah memudar beberapa kali, dan itu dipenuhi dengan keinginan yang tak tertandingi. Namun, tepat saat Bai Yanshan hendak berbicara, dia dihentikan oleh penyihir bunuh diri. Dia, tentu saja, dia berada di lembah bunuh diriku sekarang, dan aku mengawasinya. Kamu bocah kecil Suyun, apakah kamu ingin menyelamatkan kekasih kamu? Hehe, jika kamu ingin memaksanya, maka kamu akan kehilangan kekasih kamu. Karena itu, aku menyarankan kamu untuk lebih patuh. Suichi Dewich berkata sambil tersenyum. Bai Yanshan menoleh, hanya untuk melihat penyihir bunuh diri menatap lurus ke arah Suyun, jari-jarinya dengan lembut mengetuk tongkatnya, seolah-olah dia mengirim semacam pesan. Mata Bai Yanshan menjadi serius, dia membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu ingin menggunakan Long Xianli untuk mengancamku. Suyun memegang erat pedang kematian, menatap penyihir bunuh diri dengan dingin dan berkata. Aku menggunakannya untuk mengancammu, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Suichi Dewich mendengus dan berkata dengan nada menggoda. Melihat ekspresi mendesak Suyun, penyihir tua tahu bahwa Long Xianli adalah kelemahan Suyun. Tapi orang ini benar-benar bodoh. Jika dia di sini untuk menyelamatkan seseorang, bagaimana aku bisa memberitahu dia apa yang kamu pikirkan? Kalau tidak, bukankah kami memaksa para sandera untuk berurusan denganmu? Penyihir tua itu berpikir dalam hati. Maaf, tapi aku mungkin harus masuk semua. Saat itu, Suyun berkata dengan dingin, dan kemudian semua ki di tubuhnya didorong ke ekstrim, dan niat bertarungnya melonjak seperti sungai yang deras. Pada saat ini, seolah-olah dia akan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya seolah-olah dia berencana untuk tidak menahan sedikit pun energinya yang dalam. Melihat itu, wajah Suichi Dewich berubah, dan bertanya, Suyun, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan melawan aku? Apakah kamu tidak takut aku akan segera memerintahkan anak buahku untuk membunuh Long Xianli dan menghancurkan jiwanya? Beri perintah. Mata Suyun mengungkapkan kegilaannya, keganasan merah darah dan rasa sakit yang luar biasa sangat jelas. Wajahnya bengkok, dan dia tampak sangat menyedihkan, tetapi meskipun demikian, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Penyihir bunuh diri, meskipun aku, Suyun tidak mengenalmu dengan baik, aku mengerti bahwa orang sepertimu tidak dapat mentolerir bahaya apapun, kamu menggunakan Long Xianli untuk mengancamku, dan jika aku menyerah, aku akan mati, dan bukan hanya Xianli. Mati, aku juga akan kehilangan nyawaku, jadi, dalam situasi ini, aku hanya bisa mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan, jika kamu menggunakan Xianli, aku akan mati bersamamu. Suyun berteriak, pedangnya langsung menyerang, ki jahat yang padat membentuk naga jahat hitam pekat, bergegas menuju serangan yang masuk. Suichi Dewich benar-benar terpana. Suyun ini benar-benar di luar batas. Apakah dia mendorongnya terlalu jauh? Namun, dialah yang menahan kelemahannya. Mengapa situasinya menjadi seperti ini? Suichi Dewich tercengang, tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Tapi melihat pedang jahat yang masuk, dia tidak berani terganggu, segera mengaktifkan tekniknya dan menyerang ke arah pedang jahat yang masuk. Dong! Tongkat yang bagian atasnya terpotong tidak kehilangan kekuatan apapun saat itu memblokir pedang kematian yang masuk. Kekuatan jahat berdesir seperti riak di udara. Suichi Dewich hanya merasakan kekuatan mengamuk yang mengalir dari pedang kematian menuju tubuhnya. Ketika dia bertarung dengan Suyun sebelumnya, dia sudah sangat menderita. Meskipun dia telah disembuhkan dengan pil obat, dia terburu-buru dan luka-lukanya belum sembuh. Sekarang Suyun benar-benar marah, tekanan padanya sangat besar. Dong, dong, dong. Pada saat ini, bumi mulai bergetar hebat lagi, dan segera setelah itu, suara teredam bisa terdengar.
Penyihir bunuh diri melihat ke atas untuk melihat bahwa 7 raksasa tulang iblis telah tiba untuk mendukung Suyun. Melihat itu, Sui Cidewich merasa ada yang tidak beres. Dia menoleh dan berteriak, "Yanshan, cepat. Pedang bunuh diri, akhiri hidupnya, lebih cepat." Dengan itu, tangan Sui Cidewich tiba-tiba melepaskan sejumlah besar tanaman merambat hijau tua. Masing-masing tanaman merambat sangat tebal dan kokoh, seperti ular piton. Mereka seperti makhluk hidup, mereka mengikuti pedang kematian dan menjulur ke arah lengan Suyun, dengan ganas membungkus tubuhnya. Suyun segera mengaktifkan kekuatannya untuk mencoba dan berjuang bebas, tetapi tanaman merambat itu kokoh, karena penyihir bunuh diri menggunakan energi mendalamnya untuk menutupinya dalam lapisan energi mendalam yang padat, membuatnya sulit untuk berjuang bebas. Bai Yanshan melambaikan pedang racun hijau tua di tangannya, melepaskan aliran aura racun yang terang dan gemerlap seperti bintang ke ujung pedang. Setelah itu, dia berjalan keluar dengan kelincahan seperti teratai yang indah, menari bersama, seluruh pemandangan menyebabkan semua orang merasa mabuk. Itu sangat indah. Namun dalam keindahan yang memesona ini, ada niat membunuh yang menakutkan dan menyeramkan. Sangat bagus. Melihat itu, mata Sui Cidewich memiliki ekspresi kekaguman di matanya. Dia tidak bisa menahan untuk tidak menganggukkan kepalanya, dan tertawa terbahak-bahak. "Aku menumbuhkan 13 pohon kehidupan dan kematian ini 1000 tahun yang lalu. Mereka ditata oleh aku, dan bahkan atribut pertumbuhan telah disesuaikan oleh aku. Kemampuan mereka adalah untuk memperkuat keterampilan mendalam tertentu. Arai berada di bawah kendali aku, dan telah meningkatkan kekuatan teknik seni pedang bunuh diri Yanshan ini dengan tak terhitung jumlahnya. Suyun, setelah serangan ini, kamu pasti akan berubah menjadi darah, dan pasti mati. Hahaha." Sui Cidewich tertawa terbahak-bahak, menatap Bai Yanshan yang bergegas mendekat, matanya dipenuhi kebanggaan. Tapi hanya dalam sepersekian detik, sebuah tangan besar tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Suyun yang terjerat oleh tanaman merambat. Wajah Sui Cidewich membeku, melihat ke arah dari mana tangan itu berasal. Dia menyadari bahwa tangan besar yang meraih Suyun berasal dari salah satu raksasa tulang iblis. 7 raksasa tulang iblis mendatanginya dalam pengepungan yang ketat, seperti 7 gunung besar, menghalangi penyihir bunuh diri. Sepertinya serangan ini tidak bisa membunuh Suyun. Sui Cidewich menggertakkan giginya dengan ekspresi kengganan di wajahnya. Namun, Bai Yanshan tidak menghentikan serangannya. Dia masih menyimpan pedang racunnya dan bergegas menuju Suyun seperti badak, tidak pernah berhenti sampai akhir. "Yanshan, cepat berhenti. Mundur untuk saat ini. Dengan 7 boneka ini, kita jelas bukan tandingannya." Penyihir bunuh diri menggeram. Tapi kata-katanya tidak berguna. Bai Yanshan terus bergegas menuju pintu. "Bai Yanshan." Sui Cidewich mengerutkan alisnya, menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tetapi, saat ini, Bai Yanshan yang bergegas menuju Suyun tiba-tiba melambaikan tangannya, dan ujung pedang racun tiba-tiba berbalik, langsung menyerang ke arah Sui Cidewich. Puff! Pedang beracun hijau tua itu menusuk langsung ke dada kurus penyihir bunuh diri. Tubuh penyihir tua itu berkedut, matanya yang suram terbuka lebar karena terkejut, menatap Bai Yanshan yang acuh tak acuh, kedalaman matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan berbisa pedang racun itu langsung menyebar ke seluruh tubuh Sui Cidewich. Kulitnya berubah menjadi hijau dalam sekejap mata, pembuluh darah merah terang di tubuhnya terlihat tanpa keraguan. Penyihir tua itu sangat menyadari kekuatan pedang bunuh diri. Dia sangat menyadari konsekuensi dari ditusuk olehnya. Melihat Bai Yanshan yang memegang pedang racun, Sui Cidewich benar-benar tercengang. Suyun menyingkirkan tanaman merambat yang mengikatnya dan melihat ke atas. Ketika dia melihat pemandangan itu, dia terkejut. Apa yang dilakukan Bai Yanshan? Apakah dia benar-benar menyerang penyihir bunuh diri? 539, Subscribe Penatua. Kulit Sui Cidewich mulai meleleh, dan pembuluh darah di tubuhnya mulai retak sedikit demi sedikit. Organ internalnya mulai melemah, dan inti rohnya mulai hancur karena serangan pedang beracun yang tiba-tiba, ki mendalam rohnya mulai bergolak. Penyihir bunuh diri memegang tongkat di satu tangan sambil memegang pedang racun di tangan Bai Yanshan dengan tangan lainnya. Wajahnya sangat jelek, fitur wajahnya sudah mulai berubah, suara yang keluar dari mulutnya seperti batu, itu menusuk telinga. "Mengapa, Bai Yanshan? Aku sudah baik padamu, mengapa kamu ingin membunuhku?" Dia enggan bertanya, matanya penuh dengan kebingungan. "Karena aku bukan alatmu, bukan bonekamu. Aku adalah orang yang hidup." Bai Yanshan berkata dengan acuh tak acuh. Sui Cidewich memuntahkan sejumlah besar darah hijau, batuk beberapa kali dan bertanya kesakitan, "Apa maksudmu dengan itu?" "Aku sudah tahu bahwa alasan kamu mengajari aku keterampilan yang mendalam dan memberi aku banyak pil dan obat-obatan yang baik hanya untuk mengolah aku menjadi senjata untuk kamu gunakan melawan istana kaisar di masa depan dan melawan musuh kamu. Semua ini tahun, kamu telah mencari seseorang dengan bakat luar biasa, hanya ingin mengumpulkan lebih banyak bakat untuk lembah bunuh diri. Tapi perhitunganmu salah, tindakanmu yang disebut cuci otak, sama sekali tidak berpengaruh padaku. Aku, Bai Yanshan, masih Bai Yanshan, dan aku akan mengejar jalan bela diriku, tapi tidak seperti yang kau berikan padaku. Pada akhirnya, aku masih orang dari Sekte Pedang Abadi, yang disebut lembah bunuh diri bukan urusan aku. Jika kamu tidak secara paksa menculik aku di sini, aku tidak akan berada di sini hari ini. Namun, aku tetap harus berterima kasih.
Jika bukan karena kamu memaksa aku, bagaimana kultivasi aku bisa berkembang pesat? Bagaimana kekuatanku bisa berada pada level mampu melawan Sky Spirit Master? Namun, terima kasih adalah terima kasih. Hutang di antara kita masih perlu diselesaikan. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Bai Yanshan memutar gagang pedang di tangannya. Pedang beracun yang menusuk tubuh Suichi Dewi mulai berputar. Jadi begitulah, kamu memperlakukan aku seperti musuh kamu dari awal sampai akhir. Hehe. Aku tidak menyangka bahwa aku, penyihir bunuh diri yang telah pintar sepanjang hidup aku, akan berakhir dengan seorang gadis seperti kamu. Aku benar-benar tidak mengharapkan itu. Hahaha. Suichi Dewi berhenti tertawa sejenak, lalu mengeluarkan beberapa potong daging dari mulutnya dan jatuh ke tanah mati. Mayatnya perlahan mengerut, dan sejumlah besar asap hijau naik darinya. Orang jahat yang namanya bisa mengguncang seluruh Beiyang, makhluk kuat yang telah menekan tak terhitung tiran di Beiyang, sekarang telah jatuh di sini, mati dengan cara yang menyedihkan ini. Bai Yanshan berdiri diam di depan penyihir bunuh diri, diam-diam menatap mayat itu. Pedang bunuh diri sangat kuat dan memiliki kekuatan racun yang menakutkan. Bahkan penyihir tua tingkat puncak tidak akan mampu menahan satu serangan pun darinya. Belum lagi fakta bahwa penyihir bunuh diri terluka parah dan pedang bunuh diri mendapat dukungan dari susunan aneh yang telah dia siapkan dan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, membunuh penyihir bunuh diri dalam satu serangan pedang bukanlah hal yang langka. Setelah beberapa lama, Bai Yanshan akhirnya berbalik dan menatap Suyun. Jika kamu ingin membunuh penyihir bunuh diri, mengapa menunggu sampai sekarang? Suyun memandang Bai Yanshan dan bertanya dengan acuh tak acuh. Karena kamu ingin membunuhnya, aku akan merawatnya juga. Terlebih lagi, jika aku bergerak sekarang, Suichi Dewi pasti tidak akan berdaya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bai Yanshan berkata tanpa tergesa-gesa. Apakah begitu? Suyun menarik napas dalam-dalam, lalu melompat turun dari tubuh raksasa itu dan berteriak, karena kamu membunuh penyihir bunuh diri, maka cepat bawa aku untuk menyelamatkan Xianli. Kamu telah berada di lembah bunuh diri, kamu pasti tahu di mana penyihir bunuh diri mengunci Xianli. Petik 2. Mendengar itu, Bai Yanshan berbalik dan bertanya, Suyun, mengapa kamu begitu khawatir tentang Elder Long dari sekte aku? Mungkinkah kamu datang ke Suichi Dei Valley hanya untuk menyelamatkan Penatua Long? Petik 2. Kalau tidak, apakah menurutmu ada sesuatu yang layak mempertaruhkan nyawaku di lembah bunuh diri ini? Suyun berkata dengan santai, dan dengan cemas menambahkan, baiklah, Bai Yanshan, hentikan omong kosong itu, selamatkan Long Xianli. Melihat Suyun begitu cemas, hati Bai Yanshan mulai berdebar. Aku tidak pernah berpikir bahwa Suyun akan mengambil risiko sebesar itu demi Penatua Long, pergi ke lembah bunuh diri dan melawan penyihir bunuh diri yang menakutkan, dia benar-benar orang yang setia. Bai Yanshan berpikir sejenak, lalu berkata, Suyun, kamu tidak perlu khawatir, Penatua baik-baik saja. Faktanya, dia tidak berada di Suichi Dei Valley untuk waktu yang lama, dan Suichi Dewi berbohong kepada kamu sebelumnya. Dia ingin menggunakan Penatua Long untuk menahanmu, tapi untungnya, kamu tidak menyukainya. Mendengar itu, Suyun terkejut. Xianli tidak ada di lembah bunuh diri. Mengapa pendeta tahun Yaolu mengatakan bahwa kalian berdua ditangkap oleh penyihir bunuh diri ke lembah bunuh diri dan dibunuh olehnya? Siapa pendeta tahun Yaolu? Kamu tidak harus mempercayainya. Aku tidak tahu kemana Penatua Long pergi, tetapi aku tahu bahwa tidak ada yang akan terjadi padanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu lagi, kata Bai Yanshan. Mendengar itu, hati Suyun yang cemas akhirnya tenang. Meskipun kesenjangan antara dia dan Bai Yanshan tidak dangkal, dari awal sampai akhir, Bai Yanshan tidak pernah berbohong padanya, lebih jauh lagi, tidak perlu berbohong tentang hal-hal seperti itu. Karena Long Xianli baik-baik saja, Suyun sekarang santai, dia segera melepaskan kekuatan pedang kematian dan menyimpannya di sarung pedang, lalu duduk di tanah. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa pil dari tasnya dan memasukkannya ke mulutnya. Begitu pil itu masuk ke mulutnya, dia mulai mengunyah tanpa menahan diri, tidak lagi memperhatikan Bai Yanshan dan terus memulihkan diri. Melihat Suyun seperti itu, Bai Yanshan mengerutkan kening, tapi dia tidak marah, dia berjalan mendekat dan diam-diam mengukur Suyun, wajah putihnya menunjukkan gelombang keheranan. Dari kekuatan yang ditunjukkan Suyun, kultivasinya tidak lemah, dan bahkan jika dia tidak mencapai Sky Spirit Master, dia akan segera naik ke panggung. Selanjutnya, 7 raksasa tulang iblis di belakangnya bahkan lebih menakutkan, kekuatan masing-masing jauh melampaui Master Roh Langit. Aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Terlebih lagi, aku tidak pernah menyangka bahwa saat ini kamu telah mencapai tingkat kekuatan yang begitu menakutkan. Petik 2. Bai Yanshan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun dia percaya diri dan sombong, pada saat itu, dia tidak berani menjadi sombong lagi. Menghadapi 7 raksasa, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, apalagi Suyun. Kamu juga tidak buruk, serangan pedang yang kamu gunakan untuk membunuh penyihir bunuh diri begitu kuat sehingga aku khawatir aku tidak bisa mengatasinya. Suyun membuka matanya dan dengan santai berkata. Bai Yanshan tahu bahwa ini hanya kata-kata sederhana Suyun, dia tidak merasa bahagia. Sebaliknya, dia bertanya, kemana kamu berencana untuk pergi selanjutnya? Karena Xianli baik-baik saja, aku akan terus mencari orang tuaku. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua, jejak keraguan melintas di mata Bai Yanshan. Suyun tidak mengatakan apa-apa.
Melihat itu, Bai Yanshan tidak bertanya. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang tidak jelas, mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain. Berbicara tentang perasaan, Su Yun lebih menyukai Long Xianli, tetapi terhadap Bai Yanshan, dia tidak bisa merasakan apa-apa. Karena itu masalahnya, maka kita akan berpisah di sini. Aku akan kembali ke Istana Kaisar dan menghubungi pemimpin sekte aku. Aku berharap dia bisa membuat orang-orang Istana Kaisar menemukan Penatua Long. Kata Bai Yanshan. Su Yun mengangguk dan berdiri, bersiap untuk meninggalkan Istana Kaisar. Tetapi sebelum keduanya berpisah, sejumlah besar sosok tiba-tiba menyerbu. Orang-orang ini keras dan kental dan penuh dengan permusuhan. Saat mereka muncul, mereka berdua segera berkumpul. Masing-masing dari mereka mengeluarkan senjata mereka dan dengan waspada melihat ke segala arah. 6 sosok putih muncul pada waktu yang tidak diketahui, mengelilingi Su Yun dan Bai Yanshan dari 6 arah yang berbeda, mengelilingi mereka berdua. Ke-6 orang ini semuanya mengenakan jubah putih dengan tepi merah dan mengenakan topeng putih, wajah mereka tidak terlihat, tetapi semua aura mereka mencengangkan, dan mereka sudah menjadi keberadaan guru roh langit. Bagaimana bisa begitu banyak ahli tiba-tiba muncul? Apakah orang-orang ini dari lembah bunuh diri? Su Yun tercengang. Saat ini, bertarung dengan mereka hanya akan menghasilkan kerugian, dia baru saja menghilangkan status pedang kematian, kekuatannya sudah hilang, tidak mungkin baginya untuk mengaktifkan kekuatan pedang kematian, jika tidak tubuhnya yang sudah kelelahan dan layu akan mati. Terkoyak oleh kekuatan pedang kematian. Di sisi lain, dia bisa menggunakan kristal surgawi untuk sementara meningkatkan kekuatannya, tapi itu bukan rencana jangka panjang. Aku tidak percaya penyihir bunuh diri yang bermartabat akan mati di tangan murid kesayangannya. Jika berita ini keluar, itu akan menjadi lelucon besar. Saat itu, teriakan keluar dari kerumunan bubar dan seorang pria berjubah coklat berjalan keluar, mendekati Su Yun. Su Yun diam-diam menilai dia, dan menyadari bahwa dia telah menyamar dari awal sampai akhir, bahkan suaranya terpengaruh, karena dia tidak tahu identitas Su Yun. Kamu siapa? Tanya Su Yun. Dia adalah seseorang yang bekerja dengan Suichi the Witch, aku pikir dia adalah anggota kamar dagang. Selama bertahun-tahun, karena dia, penyihir bunuh diri mampu menekan semua kamar dagang utama di wilayah Beiyang. Jika tidak, dengan kekuatan Suichi the Witch, itu akan menjadi fantasi baginya untuk menekan begitu banyak kamar dagang. Bai Yanshan berkata dengan lembut. Orang luar mungkin tidak tahu kekuatan penyihir bunuh diri dan berpikir bahwa dia sangat kuat, tetapi Bai Yanshan tahu bahwa penyihir bunuh diri tidak cukup kuat untuk menekan semua ahli di Beiyang, itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu. Meskipun berbagai kamar dagang besar tampak kuat di permukaan, mereka sebenarnya memiliki banyak titik lemah. Justru karena pria berjubah coklat inilah Suichi the Witch dapat dengan mudah mengendalikan berbagai kamar dagang besar, membuat mereka tunduk. Seseorang yang bekerja dengan Suichi the Witch. Su Yun mengerutkan kening. Itu hanya masa lalu. Pria berjubah coklat itu berjalan mendekat dan kemudian berjalan mengitari Bai Yanshan dan Su Yun. Di bawah tenda, sepasang mata yang rumit muncul, penyihir bunuh diri sudah mati, kolaborasi telah berakhir, aku membutuhkan pasangan baru. Kalian berdua di depan aku, terlepas dari rencana atau kekuatan, aku sangat puas, aku harap untuk bekerja sama dengan kamu sehingga kamu dapat mengendalikan lembah bunuh diri yang tidak memiliki pemimpin, dan membantu aku menekan Beiyang, dan mendapatkan harta, kekuatan, dan otoritas dalam jumlah tak terbatas. Kalian berdua, apakah kamu bersedia? Orang berjubah coklat itu berbicara dengan suara rendah dengan nada menggoda. Setelah Suichi the Witch meninggal, partner berjubah coklat itu tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Sebagai gantinya, dia melemparkan cabang zaitun ke mereka berdua. 540, subscribe Penatua. Mendengar kata-katanya, Su Yun dan Bai Yanshan saling memandang. Apa maksudmu? Bai Yanshan bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak ada apa-apa. Pria berjubah coklat itu mengangkat kepalanya dan berkata, tidak ada apa-apa antara aku dan penyihir bunuh diri, itu hanya masalah kepentingan sederhana. Aku akan memberinya informasi tentang semua kamar dagang utama, dan dia akan menggunakan lembah bunuh diri untuk membantu aku menekan mereka, memeras semuanya, dan mencari keuntungan dari mereka. Sekarang lembah bunuh diri sudah mati, aku secara alami harus mencari pasangan baru, bukan untuk membalaskan dendamnya. Kalian, yang menyingkirkannya, mungkin adalah kandidat terbaik, jadi aku berharap bisa bekerja sama dengan kalian. Dan jika kita menolak, tanpa menunggu Bai Yanshan berbicara, Su Yun memotong. Pria itu memandang Su Yun dan berkata, jika kamu menolak, maka aku khawatir kamu berdua tidak akan meninggalkan tempat ini dengan mudah. Lagi pula, kamu sudah tahu keberadaanku, jadi untuk terus menyembunyikan identitasku, aku hanya bisa memilih untuk membuatmu diam. Kau ingin membunuh kami? Mata Bai Yanshan menjadi serius. Dia tidak menyangka bahwa pria berbaju coklat ini akan begitu lugas. Hanya dengan beberapa kata, dia telah menjelaskan semuanya. Bai Yanshan mencengkeram pedang racunnya dengan erat dan menatap orang-orang di sekitarnya. Meskipun kultivasinya telah meningkat pesat selama waktunya di Suichi the Valley, masih tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan begitu banyak ahli dalam waktu singkat. Suasana menjadi tegang. Pria berjubah coklat itu sudah mengepung mereka, menatap mereka berdua. Su Yun melihat sekeliling dan diam-diam menarik napas,
lalu tiba-tiba berbicara, jangan bertele-tele, berbicara dengan orang-orang sepertimu itu menyenangkan, tapi tiba-tiba, kamu ingin kami bekerja sama denganmu, kurasa tidak peduli siapa itu akan terjadi. Akan sulit bagi mereka untuk membuat pilihan dalam waktu singkat, bukan? Lagi pula, dari saat kamu muncul sampai sekarang, aku khawatir kamu bahkan belum membakar dupa. Kami tidak tahu apa-apa tentang bekerja sama dengan kamu, jadi aku yakin penolakan kami masuk akal. Petik 2. Mendengar itu, tatapan pria berjubah coklat itu tertuju pada Suyun. Apa yang kamu katakan itu benar, tiba-tiba meminta kamu melakukan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerti. Kamu pasti akan menolak, tetapi sekarang, kamu tidak memiliki syarat untuk menolak, kamu juga tidak perlu memahami semuanya, karena apa yang aku inginkan. Tahu adalah, apakah kamu memilih untuk bekerja sama dengan aku atau menolak aku tidak punya banyak waktu lagi, kamar dagang akan segera datang, sebelum mereka tiba di sini, aku butuh jawaban kamu, kalau tidak aku harus membersihkan tempat ini. Petik 2. Pria berjubah coklat itu bukan idiot. Setelah mengatakan itu, Suyun benar-benar menyerah. Dia masih berharap untuk mengulur waktu untuk menunggu penyelamatan Heiyu dan Changyan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini telah melihat melalui pikirannya. Bagaimana jika kita mengatakan iya? Suyun menyelidiki. Makan ini. Setelah itu, aku akan mengatur segalanya untuk kamu. Pria berjubah coklat itu mengulurkan tangannya, dan 2 pil hitam muncul di telapak tangannya. Ini adalah racun, hanya aku yang punya penawarnya. Bukankah kita akan memegang kendali jika kita memakan ini? Ini hanya untuk mencegahmu mengkhianatiku. Apakah kamu pikir kita akan makan? Bai Yanshan mendengus, mungkinkah penyihir bunuh diri diberi makan olehmu juga? Tentu saja tidak. Pria berjubah coklat itu menggelengkan kepalanya. Kekuatan penyihir bunuh diri tak tertandingi, mengapa dia memakan ini? Jika kalian bekerja sama dan mengkonsumsi pil obat ini, kamu akan menjalani kehidupan yang mulia. Jika kamu tidak bekerja sama, kamu akan mati, dan semua yang tersisa dari kamu akan berubah menjadi debu. Cepat dan putuskan, aku hanya akan memberimu 10 napas waktu. Petik 2. Dengan itu, pria berjubah coklat itu perlahan menutup matanya, dan diam-diam menunggu jawaban Suyun dan Bai Yanshan. Adegan menjadi sunyi sekali lagi. Mereka hanya bisa mendengar aliran ki yang mendalam datang dari para ahli di sekitar mereka. Bai Yanshan diam-diam mengaktifkan ki mendalamnya, dari tindakannya, seolah-olah dia siap untuk menolak pria berjubah coklat dan keluar dari pengepungan. Dia diam-diam menilai pria berjubah coklat itu dan kemudian mengalihkan pandangannya ke para ahli di sekitarnya. Dia dengan hati-hati mengukur masing-masing dari mereka dan diam-diam mencoba menebak atribut ki mereka yang dalam. 10 napas kemudian, pria berjubah coklat itu membuka matanya. Situasinya mendesak sehingga dia tidak bisa membuang terlalu banyak waktu. Dia mengalihkan pandangannya ke Bai Yanshan. Mata Bai Yanshan bersinar dengan cahaya aneh, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Kaca. Pedang beracun di tangannya sedikit berubah, dan kekuatannya yang dalam akan segera menuju ke tubuh pedang. Aku berjanji. Saat Bai Yanshan hendak menyerang, Suyun tiba-tiba berteriak. Dengan itu, Bai Yanshan tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan kaget. Oh, pria berjubah coklat itu menoleh sedikit. Suyun tidak menatapnya tetapi menatap tajam pada pria berjubah coklat di depannya. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan berkata, aku bersedia bekerja sama dengan kamu, tetapi aku harap kamu dapat mematuhi kata-kata kamu, dan biarkan kami menikmati perlakuan yang sama seperti penyihir tua itu. Kata Suyun. Kamu akan mendapatkan lebih dari penyihir bunuh diri. Pria berjubah coklat itu mengangguk. Baik-baik saja maka, Suyun berkata, dan kemudian berjalan ke arah pria itu. Pria itu mengulurkan tangannya ke arah Suyun, dan 2 pelet hitam di telapak tangannya tampak sangat aneh di bawah lampu hijau. Tatapan pria berjubah coklat itu selalu tertuju pada Suyun, tidak pernah pergi, sementara tatapan Suyun terfokus pada pil, hanya melihatnya mengangkat kepalanya, wajahnya yang pucat muncul di depan mata semua orang, dia kemudian mengulurkan tangannya dan meraih salah satu pil itu, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebelum pil itu bahkan bisa mencapai mulutnya, Suyun tiba-tiba berbalik, dan tiba-tiba melepaskan embusan angin. Setelah itu, sejumlah besar gambar pedang tiba-tiba muncul di depan pria berjubah coklat itu, dengan kecepatan yang menakutkan. Ekspresi pria berjubah coklat itu tidak berubah saat dia segera mundur. Serangan sengit dan cepat ini sebenarnya dihindari olehnya. Baru saat itulah Bai Yanshan yang berada di samping sadar kembali, karena perubahan mendadak, dia masih lengah. Bukankah Suyun setuju untuk bekerja sama dengan pria berjubah coklat itu? Mengapa mereka tiba-tiba menghunus pedang dan saling bentrok? Juga, bukankah kecepatan reaksi pria berjubah coklat itu terlalu menakutkan? Serangan menyelinap yang tiba-tiba seperti itu sebenarnya dihindari olehnya. Petik 2. Melihat itu, Bai Yanshan tidak berdiri di sana dengan bodoh, mengangkat pedang racunnya, dia bergegas ke depan, kulit putih saljunya melepaskan sejumlah besar ki yang mendalam, dan saat ki yang mendalam meninggalkan tubuhnya, itu segera berubah menjadi kabut racun hijau yang suram, seperti embusan angin besar yang bertiup dari kejauhan, ia menuju ke kandang pria berjubah coklat itu. Pria berjubah coklat itu terus mundur. Sepertinya kalian semua bertekad untuk tidak bekerja sama denganku. Karena itu masalahnya, maka baiklah, aku hanya bisa membasmi kalian semua. Suara pria berjubah coklat itu melayang.
Pada saat ini, suaranya dipenuhi dengan kesuraman yang tak terlukiskan. Dia sudah kehilangan kesabaran dengan mereka berdua. Membunuh mereka, pria berjubah coklat itu berteriak pelan. Semua ahli di daerah itu bergegas dalam sekejap, seperti pusaran puluhan angin puyuh. Bai Yanshan, kamu menahan orang-orang ini, aku akan berurusan dengan orang ini. Su Yun berteriak, tubuhnya meledak. Dia bergerak, meninggalkan bayangan ke segala arah. Kecepatannya sangat cepat sehingga mencengangkan. Pria berjubah coklat itu tidak menyangka bahwa setelah melawan penyihir bunuh diri, Su Yun, yang sudah kelelahan, masih bisa menunjukkan kecepatan yang begitu menakutkan. Dia terus melihat sekeliling, berharap untuk menangkap sosok Su Yun, tetapi pada saat berikutnya, dia melihat Su Yun di depannya. Dengan pikiran, dia sudah berada di belakang, dan pedang kematian yang menyedihkan telah tiba. Dia sudah sangat akrab dengan teknik pedang angin ilahi. Berkenaan dengan kecepatan, Su Yun sangat percaya diri, tetapi reaksi pria berjubah coklat di depannya telah melampaui imajinasinya. Dia seharusnya bisa menebas pria ini, tetapi lehernya dimiringkan, dengan mulus mundur setengah langkah. Dia mengelak. Pria berjubah coklat itu mengangkat kepalanya, matanya yang hitam pekat terbuka saat dia menunjuk Su Yun dengan jarinya. Jari itu melepaskan cahaya merah yang menyilaukan, dan langsung mengenai perut Su Yun, meledakkannya. Su Yun terbang ke udara, dan kemudian jatuh kembali ke tanah, perutnya memiliki lubang besar di dalamnya, yang merupakan kekacauan darah dan daging, itu sangat menyedihkan, dia mencoba yang terbaik untuk berdiri, dan tidak bisa berhenti. Batuk, saat darah mengalir di sudut mulutnya. Ini buruk. Melihat itu, Bai Yanshan, yang berjuang dengan kekuatannya, mau tidak mau menjadi cemas, dia menggertakkan giginya dan bergegas menuju Su Yun. Ini sudah berakhir, pria berjubah coklat itu menatap Su Yun yang berjuang untuk berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Su Yun saat ini tidak memiliki banyak kekuatan bertarung yang tersisa, setelah mengaktifkan pedang kematian, berbagai inti roh dan meridian ki di tubuhnya memasuki kondisi yang sangat lelah, dia tidak akan bisa bertahan lama, dan sekarang dia terluka, situasinya menjadi lebih buruk. Ya, sudah berakhir, Su Yun memegangi perutnya dan berkata. Pria berjubah coklat itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan beberapa tangan besar terentang ke arah mereka. Pria berjubah coklat itu tercengang. Dia menoleh untuk melihat, dan pada saat itu, ekspresi kusam melintas di wajahnya. 7 raksasa tulang iblis telah muncul di sekitarnya. Kapan peralatan wayang ini muncul? Kapan Su Yun meletakkannya di sebelahnya? Pria berjubah coklat itu tercengang. Beberapa tangan besar sudah mengelilinginya. Hampir tidak ada celah di antara mereka, dan bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang. Tidak peduli seberapa cepat reaksi pria berjubah coklat itu, mustahil baginya untuk melarikan diri. Pada saat itu, pria berjubah coklat itu mengerti bahwa serangan Su Yun sebelumnya dilakukan untuk memaksanya masuk ke tempat ini. Semua fokusnya ditempatkan pada kecepatannya yang menakjubkan, dan dia mengabaikan peralatan wayang yang menakutkan. Dong! Sebuah tangan besar menamparkan pria berjubah coklat itu ke tanah, lalu meraih dan menahannya. Perubahan mendadak ini hampir mengejutkan semua orang. Bai Yanshan terkejut dan menatap Su Yun. Adapun para ahli yang tersisa, mereka dengan gila-gilaan menyerang pria berjubah coklat itu. Dari kelihatannya, mereka ingin mengepung raksasa tulang iblis ini. Kalian semua, berhenti, kalau tidak aku akan mengubah tuanmu menjadi daging cincang dan menghancurkan jiwanya. Su Yun dengan cemas berteriak. Saat dia mengatakan ini, raksasa yang mengendalikan pria berjubah coklat segera mengangkat orang di tangannya tinggi-tinggi. Pria berjubah coklat itu dicengkeram erat oleh raksasa itu seperti serangga. Dia ingin berjuang, tetapi kekuatannya lebih rendah dari para raksasa. Dia benar-benar terikat. Terima kasih sudah subscribe Penatua.